Iya, iya, open cam dulu, Pak. Open cam Bapak ini dulu, Pak. orang berpendidikan, kok kamu ngerotos terus? Ibu ini yang Iya, nanya. makanya open cam aja. Kamu Kalau nggak boleh memang Bapak begitu. orang berpendidikan, Bapak Kamu kalau disuruh takut open sekali. cam ya Kalau open orang berbicara cam. itu tunggu, mulutmu itu kamu gak sopan. Wih. Wih. Iya, kamu gak sopan kamu. Wih, 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 wih. Alah, kamu takut sama orang Kristen, dijelaskan caramu. Nyocot aja tak mute kan, mampus. Ayo. Mampus saya mute. Bisa nggak kau ngomong di sini? Kagak kedengeran kan? Nih, saya... Roh itu adalah Pak. karena Allah itu. Tunggu Allah dulu, itu tunggu dulu, mulai tunggu dari- dulu. Saya Dengar tanya dengar dulu. Bu. Terangkan dulu saya. Tunggu dulu. Karena yang saya tahu ya Bu ya, Allah itu sendiri tidak pernah dilihat siapapun. Karena Allah itu sendiri tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasa. Bukan bisa dipegang. Yesus itu sekarang- Allah nggak? Yesus Jadi Allah. sekarang gini. Sebentar, Jadi Yesus sekarang Allah gini. nggak? Saya Boleh kayak gitu, Bu? Nggak boleh. Hal-hal Nggak, jangan bahas. Bang, gini loh, tadi saya kasih kesempatan bicara malah membahas saya Anda ini. Saya Iya, ingin Anda makanya itu menjelaskan. Maria Mandul, tunggu dulu. Bang, kalau abang mau diskusi di sini kami izinkan bicara, jangan. Saya udah sabar banget loh, biarkan abang bicara. Jangan pula abang mengatur saya. Kita tiktokan aja, biar nyambung Iya. kita ngobrol. Berarti menurut Baik, abang baik. Maria itu mandul. Iya. Nah, saya mau tanya, coba jujur dulu. Abang tahu ayat apa cerita tentang Maria Mandul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau Anda mau membuktikan Yesus Tuhan dalam kitab Anda, nama Yesus tidak ada di Al-Quran, ya, kecuali Anda akui bahwa Yesus adalah Nabi Isa adalah Yesus. Biar nggak hipokrit, biar nggak munafik. Nah, itu aja. Silakan. Oke. Kalau tertulis di Alkitab kami bahwa Injil Yesus itu di Yohanes bahwa dia Tuhan. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 Yesus- ayat 30. Ayat 30. Coba tulis baca. Enggak apa-apa, enggak bawa, jelaskan aja dulu teks dan konteksnya apa. Silakan. Oke. Anda ya, kalau Anda tunggu saya menjelaskan, berarti saya jadi budak gembala di sini. Kan Anda mau menjelaskan agama Anda toh. Yohanes Yesus berapa? berkata, Yohanes 10. Yesus berkata Bentar dulu, bahwa Yohanes berapa itu?
Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 30. Bang, kalau diskusi itu santai aja, relax. Yohanes 10 ayat 30. Ya, Ya. lanjut. Nah, kita sudah ketemu nih. Lanjut, jelaskan di situ. Aku dan Bapa adalah satu, itu intinya ya. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Ya, udah. Satu poin Oke. itu. Baru yang Satu kedua ini dulu, Yohanes mau dibahas berapa ayat ini? Satu ini langsung Ya. atau bahas tambah ayat lagi? Iqbal, Nah, jangan pindah saya di betul. festival. Begini aja Bu, yang Yaudi. mengetahui bahwa di Alkitab itu bahwa Yesus itu Tuhan. Ketepatan saya juga orang Kristen, saya juga salah satu gereja gitu. Biar kutunjukkan bahwa betul-betul Yesus itu Iya, adalah kan ini kan ada satu ayat nih, aku dan Bapa satu, Yohanes Ya. pasal 10 nomor 30. Ini kan sandarannya. Konteksnya Ya. bisa jelaskan nggak ini? Silakan konteksnya jelaskan. Apa perikopnya itu? Kalau dibilang dia aku dan Bapa itu satu, aku itu dan dia udah satu. Dia kan udah di dalam dia gitu. Jadi kalau udah satu namanya ya Yesus itu adalah Tuhan karena Allah itu adalah Tuhan. Gitu loh menurut iman Maksud kami. ya menurut iman Anda, Yesus dan Bapa satu itu maksudnya adalah Yesus adalah Bapa itu sendiri. Iya betul. Baru Oke, yang saya catat kedua nih itu- ya. Bentar dulu saya catat nih. Menurut Jelita, Yesus adalah Bapa. Betul? Iya. Ya, udah. Apalagi penjelasan tentang ayat ini. Satu apa? Yesus dan Bapa. Berarti satu betul-betul satu entitas begitu. Satu Iya, betul. pribadi, Satu satu kedudukan. pribadi. Iya, satu pribadi, betul. Satu Iya. pribadi. Dua, satu pribadi. Apalagi yang mau dijelaskan dari ayat ini? Satu ini aja dulu kita bedah dulu. Aku dan Bapa satu ini. Apalagi penjelasannya? Penjelasan baru- dari kata ya. aku dan Bapa satu adalah satu, Yesus ternyata adalah Bapa. Kedua, ini Ya. satu pribadi, bukan dua pribadi. Oke? Nah, apalagi penjelasannya, Brother Jelita? Kalau ke situ dulu Bu, kita udah fokuskan ke kuncinya aja bahwa Yesus tadi aku dan Bapa adalah satu. Kita kunci aja bahwa dia itu aja Angkat lah. stikernya, Kita adalah Dek. satu. Iqbal, Jadi- angkat stiker dulu, Dek. Kena muka Abang ini, lanjut. Besarkan Nih aja, aku Bang. pesan nasi Lanjut. padang sebentar ya. Aku sebentar aja Boleh, ganti. boleh. Boleh. Oh, Yang di jadi YouTube bentar. sabar ya. Yang di YouTube sabar ya. Kita akan ke mute sebentar. Bentar abangku ya. Bentar. Kita Nah, pesan jadi deh, pesan yang, deh. Ya. jadi yang kedua yang lain lagi di Yohanes 20 ayat 28 juga bahwa dia mengaku bahwa dia itu Yesus itu Tuhan gitu. Kenapa? Di mana Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 28. Yuk. Bisa nggak kita bahas satu ayat ini dulu biar kita enak bang? Soalnya ini harus saya tanggapi banyak nih. Ada 3 poin malahan nih. Pertama Yohanes 10:30. Bisa nggak kita fokus di membahas ini dulu? Bisa. Boleh? Boleh? Oke, kita membahas konsekuensi ya. Yesus adalah Bapa, betul? Ya, betul. Anda tahu tidak kalau Anda ini memiliki pemahaman oneness? Anda tahu? Tahu? Memang Anda oneness? Berarti Anda Yohanes. bukan penganut. No, oneness. Oneness itu artinya adalah pemahaman bahwa Yesus itu hanya satu pribadi. Seperti yang Anda bilang tadi. Anda tahu Tritunggal itu? Tritunggal itu ajaran dari Tahu. Tertullian yang mengatakan uno substansi tres persona, satu substansi tiga pribadi. Tahu itu? Dan Iya, orang-orang tahu. Tritunggal menganggap bahwa pribadi Bapa dan pribadi Yesus itu berbeda. Bisa dibedakan. Nah, Anda bilang Bapa dan Yesus itu satu pribadi, itu monarki modalisme. Itu bukan ajaran Tritunggal. Saya kasih data dari ensiklopedia dulu ya. Lembah Ailon di mute dulu ya. Saya cuma mau konfirmasi kalau Anda sepakati Anda oneness, nggak apa-apa kita lanjut nih. Artinya saya diskusi dengan orang oneness gitu loh. Anda oneness atau Tritunggal? Tritunggal. Loh, Tritunggal kok gitu ngejelasinnya bang? Tritunggal itu Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda bang. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Ntar ya, saya tunjukkan sama Anda. Saya pakai data dari ensiklopedia ya. Ntar ya. Ntar, sorry kalau di sini agak berisik ya. Minta maaf sekali teman-teman ya. Nih ya, mohon maaf ya. Nih, saya tunjukkan sama Anda brother ya. Kita diskusi ya brother, diskusi dengan jujur ya. Karena saya sudah bilang saya 6 tahun belajar kekristenan. Jadi saya tuh kalau bicara tuh pakai data. Sebentar dulu ya. Oke.
Nih ya, ini Anda baca nggak ini? Ini modalisme, ini dari ensiklopedia.com ya. Ya, baca ya, literasinya Anda cek di sini. Modalisme, also Sabellian, ini ajaran dari Sabellius, brother. Ini bukan dari ajaran bapak-bapak gereja. Kalau kita translate begini ya, modalisme adalah ajaran Sabellius atau partipasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Monarkianisme, satu pribadi, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan, monarki, Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Anda ya orangnya, Anda mengaku bahwa Tuhan itu Tritunggal dengan lidah, tapi mengimani Tuhan Anda itu satu pribadi dengan Bapa. Dan Anda tahu tidak konsekuensi logiknya? Bentar dulu, brother. Ini ilmu yang saya sampaikan ini loh, ilmu dari hasil belajar. Makanya saya tuntut Anda punya kapasitas apa menjelaskan kekristenan. Nah, kalau Anda mengakui Anda Oneness, maka Anda adalah aliran bidat menurut beberapa kalangan Tritunggal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda tahu tidak, konsekuensi mengimani aliran Oneness adalah percaya bahwa Bapa itu mati di tiang salib bersama Yesus karena mereka satu pribadi. Bagaimana pendapat Anda? Silakan. Iya, betul. Kalau yang dibilang Ibu Rifa tadi, kalau dibilang Ibu Rifa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu saya akui bahwa dia itu Tuhan. Kenapa? Kalau Ibu bilang kami mempercayai Alkitab, Injil gitu. Ya, jadi itu yang kami ikuti, bukan seperti Tokopedia yang apa, yang lain itu nggak masuk akal sama kami tuh. Yang kami percaya itu Al-Qur'an, baik itu di bahasa yang manapun dia. Gitu, Alkitab kami mengerti. Anda percaya Al-Quran? Gitu. Percaya juga, percaya kami itu, Bu. Percaya. Agama Anda apa? Saya Kristen. Percaya Al-Quran? Percaya. Apa yang Anda percaya di Al-Quran? Anda percaya Qul huwallahu ahad? Bukan ke situ, Bu. Karena loh, di itu NKRI Al-Quran. Itu Al-Quran, bro. Di NKRI ini Al-Quran itu Qul itu huwallahu. ada agama. Ini iya, Anda kan percaya. Anda ngerti nggak dengan ibu gabungkan agama dengan apa namanya? Tokopedia, ilmu penemu ilmu. apa ini, brother? Bro. Nggak bisa nyambung. Bro, kamu tahu nggak? Kamu ngerti nggak? Ilmu pengetahuan itu yang saya sampaikan tadi adalah sejarah munculnya aliran monarki modalisme itu. Pertama itu. Yang kedua, saya sedang menunjukkan kepada kamu yang aku Tritunggal ini, menurut para ahli, kamu bukan Tritunggal. Saya menyampaikan itu. Kamu terima silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan berbicara sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan diskusi kita. Kamu katanya mahasiswa tadi, masa mahasiswa nggak ngerti cara diskusi? Nah, satu lagi yang harus kamu pahami, ketika kamu mengatakan kamu percaya kepada Al-Quran, percaya sebagai apa? Nah, percaya bahwa itu diimani oleh kawan kami, kalau saya pribadi ya, teman saya yang menganut agama itu. Nah, agama percaya Islam. nggak kalau itu kitab suci? Di mana? Kamu pribadi mempercayai nggak kalau Al-Quran itu adalah kitab suci yang datang dari Tuhan? Ya, mengakui juga, Bu. Berarti kamu percaya Tuhan yang di dalamnya adalah Allah? Saya mengakui itu juga bahwa Tuhan itu Allah. Sekarang gini juga. Berarti Tuhanmu yang mana sebenarnya, Yesus atau Allah? Nggak ada Allah. Allah bagi kami. Karena Allah itu tidak ada. Kata Allah yang tidak ada. Nah ini lo kok lain? Kata Allah itu bahasa Arab. Kaidah bahasanya ditafkim karena ada lam jalalahnya di situ. Ya. Kata Allah, bahasa Ibraninya artinya sumpah serapah. Tidak ada entitas selama sepanjang sejarah keagamaan dipanggil Allah, kecuali Eloah, Allaha, dan Ilah. Eloah, Allaha bahasa Semitik dari bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Ilah bahasa Arab. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kamu kalau mengaku mahasiswa, harusnya kamu mengerti linguistik. Pelajari bahasa. Jadi kita ini fokus brother, saya tanya sekali lagi dulu. Tunggu dulu. Di depan saya klaim dibuktikan. Kamu percaya Al-Quran bahwa itu kitab suci? Kamu percaya Tuhan di dalamnya Tuhan yang benar?
Mengakuinya karena gini. Dan Tuhanmu, kamu juga mengakui kalau Yesus juga Tuhan. Iya, mengakui bahwa Berarti Tuhan itu Tuhanmu adalah ada dua, Tuhan juga. Allah dan juga Yesus. Iya, kalau menurut kami itu Allah itu sama dengan Yesus. Kami Oh, jadi mengaku menurut Yesus itu kamu adalah Allah sendiri. Tuhan saya kamu samakan dengan Yesus gitu. Ya, itu tergantung kamu pribadinya, pembawaan. Bukan saya, kamu. Yang saya tanya itu kamu, kan kamu yang membawa kepercayaan di sini. Kamu percaya kepada Al-Qur'an, percaya bahwa Al-Qur'an menjelaskan tentang Tuhan yang benar. Tapi kamu bilang bahwa Tuhan saya itu ternyata Yesus, kan begitu? Kan ibu tanya, kamu samakan Tuhan Allahmu sama Allahku. Ya, kalau menurut saya pribadi, Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Roh itu adalah Pak. karena Allah itu. Tunggu Allah dulu, itu tunggu dulu. Saya tanya dulu. Terangkan dulu saya. Tunggu dulu. Karena yang saya tahu ya Bu ya, Allah itu sendiri tidak pernah dilihat siapapun. Karena Allah itu sendiri tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasa. Bukan bisa dipegang. Yesus Jadi itu Allah nggak? Yesus Jadi Allah. sekarang gini. Sebentar, Jadi Yesus sekarang Allah gini. nggak? Saya selesaikan dulu Bu ya omongan saya. Karena kalau Yesus itu, kenapa saya mengaku Yesus itu adalah Allah? Itu di kisah para rasul juga mengatakan bahwa Sebentar, "Hendaklah saya kamu lagi nggak tanya. mengakui." Saya tidak bertanya kenapa kamu mengaku Yesus Allah. Kamu lagi kontradiksi, kamu berdebat sama dirimu sendiri. Kamu tadi Ya. bilang Allah, bentar dulu. Kamu bilang Allah itu tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Iya. Yesus itu bisa dilihat, bisa diraba nggak? Ditombak aja bisa loh dia loh. Yang mana yang betul ucapanmu ini? Yang pertama atau yang kedua? Jadi kalau menurut kami pribadi, Allah itu menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Mana yang betul ucapanmu ini? Katanya Allah tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, hanya bisa dirasa. Sekarang Tuhan kau bisa dibentuk, bisa berbentuk, juga bisa diraba, ditombak aja bisa. Mana yang betul ucapanmu ini, bro? Laki-laki itu kalau yang bicara, dengar, yang dipegang dari mulutnya laki-laki itu omongan, dari diri laki-laki itu omongannya. Kau bilang Allah itu tidak bisa dilihat. Yesus Allah ternyata bisa dilihat. Yang mana yang betul? Kalau ngomong nih Sekarang mahasiswa, tunggu dulu, kau sampai semester berapa di Unpad? Sekarang kamu percaya Injil atau enggak? Itu aja. Injil apa? Injil yang mana? Yang mana yang kau maksud Injil dulu? Injil Kristen ini kamu percaya Injil atau enggak? Sejak kapan kitabmu itu Injil? Kitabmu itu namanya Biblos. Terdiri dari kumpulan-kumpulan buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas. Injil, kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Loh, mahasiswa kalau Unpad, kayak gitu makanya aku bilang kalian kalau belum belajar kekristenan jangan dulu berhadapan dengan saya. Yang ada kalian menertawakan kebodohan diri kalian sendiri. Diam dulu lembah. Dia belum paham, diam. dia belum paham. Dia belum paham dia. Kau dulu diam dulu lembah-lembah. Gini Jelita ya, saya tadi sudah kasih kau kesempatan. Tugasmu hanya bertanya saja, tapi kau ngotot pengen menjelaskan dan mengajarkan saya. Saya sudah kasih peringatan. 6 tahun saya sudah belajar agamamu. Secara akademik saya mengambil prodi komunikasi penyiar Islam yang juga punya SKS kristologinya. Saya membaca kitabmu, saya membahasnya berdasarkan data-data kajian komprehensif. Kau bilang kau mahasiswa Unpad. Kau tahu kan etimologi, terminologi, aksiologi itu harus kita jelaskan. Ketika kau berbicara dan pembicaraanmu dari tadi bahkan bersalahan dari kekristenan mayoritas, ku pikir kau lebih baik teguhkan imanmu dalam Tritunggal dulu. Kalau kau memang Tritunggal, pilih dulu antara mana Oneness atau Tritunggal, baru kau jelaskan sama aku. Kalau kayak gini caramu, kau mengobok-obok setiap ajaran ini, ngaku Tritunggal tapi Oneness, kemudian kau mengakui Al-Quran juga. Pelajari dulu dek, baru ngomong di atas komal-komal diskusi. Jangan terburu-buru untuk mengajarkan dek. Lebih baik kita ini bertanya dulu adekku, ketimbang kita banyak bicara. Kenapa seperti itu? Saya tidak mau mempermalukan engkau. Masa saya lebih mengerti tentang kitabmu daripada kamu? Yang ibu bilang, yang ibu bilang tadi, di mana tertulis bahwa Yesus itu Tuhan? Ibu bilang. Saya bukan itu. Saya tidak tanya di mana tertulis Yesus. Saya tidak tanya. Makanya Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya,
Allahnya Tuhan saya yang ada di Al-Quran itu setara dengan Yesus? Itu yang saya tanya. Saya tidak peduli saat ini kau mau menuhankan Yesus, itu imanmu. Bahkan saya tidak mau tanyakan ayatnya di mana, karena itu bukan materi yang saya kejar. Yang saya kejar adalah ketika kau bilang kau percaya kepada Al-Quran, kau percaya isi Al-Quran itu benar, kau percaya bahwa Tuhan yang dijelaskan dalam Al-Quran Tuhan yang benar. Lalu kau bilang kan Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, Bu. Tuhan itu memang tidak bisa diraba, Bu. Tiba-tiba kau percaya Tuhanmu. Selesaikan dulu biar tahu pokok masalahnya. Bagaimana kau mau mengerti ini, mendengar aja nggak mau? Kenapa saya percaya juga? Ini Unpad, ini serius, tunggu dulu. Kau tau nggak, nanti orang Unpad marah lo kayak gini loh. Mendengarkan dulu, Dek. Dengarkan orang ngomong dulu. Coba saya tanya kepada kamu sekali lagi nih. Kamu mengerti poin permasalahan yang saya usung di sini sebagai mahasiswa? Mengerti. Apa masalahnya? Kan ibu bilang tadi masalah Yesus itu Tuhan atau tidak. Saya tidak, bukan itu. Bahkan saya tinggalkan masalah itu. Saya mempertanyakan, ketika kau bilang kau percaya kepada Al-Quran sementara kau Kristen, apakah kau percaya bahwa Allah adalah Tuhan? Iya, kata kau tadi. Karena menurut kau Tuhan itu tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba. Ya. Sementara kau percaya Yesus adalah Tuhan juga. Dia bisa dipegang, bahkan bisa ditombak. Konsistensi omonganmu di sini dipertanyakan. Mana yang betul? Tuhan itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Karena kalau menurut agama kami, Bu, karena Yesus itu telah diutus menjadi Tuhan manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kamu tahu nggak jawaban Itu karena itu? Jawaban karena tertulis itu. di mana? Tertulis di mana Ibu bilang? Bisa Saya nggak nanya. Itu Saya nggak jawabannya, bukan Kamu jawaban bisa bahasa lain. Julita, kamu bisa bahasa Indonesia? Coba jangan pertanyaan gitu. saya apa? Coba ulangi pertanyaan saya apa? Kan Ibu bilang tadi. Kan Apa? Yesus itu siapa? Ibu bilang Tuhan. Saya Pertanyaan saya bukan itu, Jelita. Makanya banyak mendengar, Dek, biar paham kau. Lari-lari. Bukan lari. Moderator kayak gini. Kok moderator? Saya di sini bukan moderator. Saya di sini narasumber. Dengar baik-baik, Jelita. Makanya kau nih, ku pelan-pelan kan ngomong ya. Kau tengok mulut aku kalau ngomong nih. Tadi kau bilang Tuhan di Al-Quran Tuhan yang benar. Terus ku tanya sama kau, nanti aku buatkan mulutku biar ngerti kau. Ku tanya sama kau, apakah Tuhanku yang di Al-Quran sama dengan Tuhan kau di Bible? Lalu kau jawab, Tuhan itu kan tidak bisa dilihat. Kan begitu. Diam dulu. Bisa. Pertama kau bilang Tuhan tidak bisa dilihat. Oke, ku bilang tidak bisa diraba. Oke, ku bilang sepakat. Tiba-tiba kau bilang Tuhan kau itu bisa ditombak. Pertanyaanku, mana yang betul ucapan kau? Yang pertama, yang kedua. Tuhan bisa dilihat atau bisa ditombak? Aima, kayak gitu aja pun repot. Nah, jawab. Sedangkan di Quran surah Azza ada tertulis itu Quran surah 47 ayat 19. Coba dibaca. Ku tanya sekali lagi, Tuhan kau itu bisa dilihat atau nggak bisa dilihat? Ini nggak bagus ini. Kayaknya nggak bermasalah. Gara-gara nonton Son Orek kayaknya telinga kau nih, Dek. Nggak ngerti Tuhan kalau. punya. Ini kalau nggak bisa dijawabnya lagi nanti. Kalau nggak bisa mendengarkan, Dek, bahaya ini orang lagi gini. Gini loh, Dek, malu orang Unpad. Coba Kau dibaca ngerti ini. nggak pertanyaanku ngerti nggak? Pertanyaanku ngerti nggak? Quranmu dulu. Iya, pertanyaanku ngerti nggak? Pertanyaanku ngerti. Pertanyaanku ngerti nggak? Ulangi pertanyaanku. Nggak nyambung, kau aja nggak ngerti pertanyaanku. Payah memang. Payah memang. Kamu hanya mau menyelesaikan. Teman-teman perhatikan ya, yang punya kampus, tolong besok kalau udah mahasiswa kayak gini urusi dulu. Jangan mahasiswa nggak pantas lulus kalian luluskan. Malu ini peradaban ini. Ditanya Tuhanmu sebenarnya bisa dilihat atau tidak? Itu yang kita tanya. Tolonglah, kalau kayak gini pantas orang Indonesia ini nggak maju-maju nih. Sekelas mahasiswa aja diluluskan kayak gini nih.
Ibu dosen, Bapak dosen, tolonglah besok kalau kalau memang Anda itu mau bertanggung jawab, Bapak dosen, Ibu dosen, besok-besok kalau ada mahasiswa itu minimal dia mengerti dulu bahasa Indonesia. Ditanya apa, jawabnya apa. Tolonglah please. Aduh, kalau kayak gini apa perlu aku jadi dosen terus kalau nggak undang aku gratis di mana-mana lah. Mau di Unpad gratis aku jujur gratis. Nggak usah bayar aku, serius. Ku ajari orang bahasa Indonesia lah, membedakan mana bertanya, mana menjawab. Ditanya, Tuhan kau bisa dilihat atau tidak? Karena katanya, Tuhan kau bisa dilihat atau bisa enggak atau bisa ditombak. Karena dia apa ini? Ini lulus pakai duit kayaknya nih ya. Aduh, mempermalukan. Unpad ini, minum aku sedikit dulu ya. Aku kalau masalah pendidikan ini agak keras aku sedikit, bro. Anak-anak aku nanti kuliah di mana ini? Aduh, lembah. Kau lah maju lembah. Mudah-mudahan kau bisa bahasa Indonesia, Dek. Oke. Jadi dalam pembahasanmu itu kamu selalu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Padahal iman kami itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Udah. Kalau Ya. brother biar enak kita diskusinya gini. Sudah, silakan tanggapi. Nanti kita biar enak. Aku udah Oke. capek diskusi debat kursi ya. Oke. Enak nih, kita tenang kayak gini nanti. Baik, saya tanggapi ya, brotherku ya. Saya menerima kalau kalian seperti Edis itu mengakui Tuhan dalam kata untuk Yesus itu bukanlah pencipta langit dan bumi, tetapi penjewantahan Tuhan, maksudnya bukan Tuhan yang menjelma, tetapi pesuruh dari Tuhan yang diutus untuk mewakili Tuhan mengajarkan manusia di muka bumi. Makanya disebut dengan Tuhan, dari kata Tuhan. Nih, saya kasih kamu datanya, bangku ya. Kamu boleh menolak data ini, tapi minimal ya hargailah LAI yang udah bikin data ini ya. Ini dari LAI soalnya. Kalau saya kan maunya kan diskusi itu kan berdata. Ya. Saya punya foto dari gambar bukunya ya, saya tidak punya buku aslinya karena ini punya teman saya. Ini sampulnya begini nih, coba kamu cross check lembah. Kalau kamu serius mau belajar, saya mau beli buku ini nanti nih. Ini namanya adalah kumpulan makalah seminar satu Alkitab beragam terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia nih, dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, dan di dalam buku ini ada footnote yang tertulis begini, penjelasan tentang kata Tuhan ya. Nih, ini baru kita belajar nih. Menurut Profesor Dr. Ajianto SJ, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek, keliru, kata-kata yang salah dari kata Tuhan. Jadi keliru dari huruf Tuhan, TWHN, dalam bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan. Dia asal muasalnya Tuhan. Salah tulis, bukan salah tulis, diselewengkan menjadi Tuhan untuk membedakan Tuhan dan Tuhan dalam ejaan Arab Melayu. Penulisan yang sesuai dengan kaidah ialah Tuhan. Jadi bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita bahas pendapat saya tentang kalian ya. Saya sepakat kalau kalian itu jujur seperti Edis. Setidaknya Edis walaupun pendusta yang kedustaannya banyak tentang Islam, tapi tentang kekristenan dia harus jujur. Apa itu? Bahwa dia tidak menganggap Yesus itu adalah Bapa, atau dia tidak menganggap Yesus pencipta langit dan bumi, tapi dia bermazhab Unitarian. Nah, kata Tuhan itu merujuk kepada kurios, orang-orang yang diberikan kuasa. Siapa dia? Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga dipanggil kurios. Saya tunjukkan datanya. Ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah dibantu tap-tap layar teman-teman ya. 3.000 mata memandang, saya minta tolong agar komal kita kokoh. Dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Posting ulangnya saya lihat tadi tuh nggak sampai 100. Di-share teman-temannya, di-share ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Di-follow juga ya, di-follow. Syukron Bang Lotus, syukron. Lanjut nih. Lukas 19:28 kita buka Forbidden, aku buka Alkitab Sabda. Kayaknya udah ketar-ketir nih lembaga Alkitab Indonesia ini. Karena banyak dipakai buat debat ya. Lukas 19:28 kita buka di laptop dulu. Kalau nggak bisa dibuka berarti memang diblokir lagi nih. Kemarin pernah sempat bisa dibuka nih. Lukas di handphone nggak bisa.
Lukas pasal 19. Teman-teman Kristen, biasakan belajar dulu baru naik ke komal ini ya. Kalau nggak kayak tadi nanti ya, malu kita. Nah ini 24 sampai 43. Sabar teman-teman ya. Jadi kata kurios itu bukan cuman untuk Yesus. Banyak yang diberikan kata kurios, termasuk murid-murid Yesus juga dipanggil kurios. Sarah pun dipanggil kurie. Nah ini ya. Nah, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ketika di Bethlehem, nih, Yesus menyuruh 2 muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Nah, di ayat Lukas 19 nomor 33, nih, ini saya tunjukkan sama kamu ya. Nih ya, coba lembah kamu baca nih. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya. Ya, orang yang empunya ini menggunakan kata apa di sini? Ya, yang empunya di sini menggunakan kata kurios. Pemilik keledai juga Tuhan. Pemilik keledai juga kurios. Nih, bukan berarti dia disembah, Dek. Gitu, Dinda. Jadi kalau Yesus adalah pemilik, memang betul dia pemilik umatnya. Tidak masalah kita itu. Iya, kurios di sini kan kamu harus lihat kronologi ya. Jadi kronologi Yesus itu datang ke dunia ini kan kamu harus paham. Jadi kata kurios itu dalam konteks kurios itu memang berbeda. Ada kurios dalam bentuk seperti Tuhan, tapi dalam kronologi Yesus proses kelahirannya itu nggak sama. Dia itu datang dari surga, dari Bapa. Dia datang dari surga, dari Bapa. Terus apa masalah? Lucifer juga datang dari surga kan? Apa masalah? Enggak, Lucifer konteksnya nggak diutus. Oke, ini resmi diutus dari surga. Iya, kalau diutus dari surga emang kenapa? Semua nabi-nabi itu asalnya dari surga semua kan? Kamu lihat nggak? Loh, nggak ada di Alkitab nabi-nabi itu datang dari surga. Hanya gini, di surga Yesus. itu coba tunjukkan kalau Yesus pernah berada di surga sebelum dia diutus. Coba, mana dalilnya? Loh, sekarang proses kelahiran Yesus Tuh, aja. gimana ini diskusi kayak gini nih, Bang? Kalau bicara itu pakai data. Enggak, di mana dalilnya Yesus pernah berada di surga sebelum kelahirannya? Oke, Lukas Yohanes 17 ayat 3. Bacalah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus itu diutus dari mana? Dari surga dunia, iya, aku akui. Dari vagina perempuan, iya. Salah. Loh. Proses kelahiran Yesus itu seperti apa? Apakah seperti kelahiranmu? Oh, jadi beda. Jadi kelahiran Yesus kayak mana? Dilepei. Kok kamu tiba-tiba amnesia, padahal kamu udah 6 tahun kata kamu. Yang namanya dilahirkan, keluar dari vagina, nggak ada manusia keluar dari burit, Bang, dari vagina, Bang. Itu hanya fasilitas yang dipakai oleh Tuhan. Apa aja bisa dipakai. Fasilitas itu milik semua Tuhan. Dunia ini miliknya Tuhan. Maksudku proses kehamilan Maria itu masa kamu tiba-tiba amnesia? Itu aku kalau aku itu tahu. Maksud aku, kalau kau bilang dia dari surga, iya, surganya laki-laki memang. Dia keluar dari vagina memang. Oke. Fasilitas. Kamu itu nggak akademis. Kamu itu nggak akademis. Oke. Kamu itu nggak akademis. Kamu itu berbohong. Kok berbohong? Kamu tiba-tiba amnesia nggak tahu proses kehamilan. Proses kehamilan Maria Bunda Maria. itu saya tahu. Yang saya tanyakan tadi, Yesus katanya dari surga. Saya akui surga laki-laki itu vagina. Kamu bilang bukan tadi. Emang dia kan dari vagina kan? Gimana? Surga laki-laki. Vagina itu kan apa yang disukai laki-laki. Memangnya kau nggak suka vagina? Nggak apa-apa kamu pakai kalau bahasa dibilang itu. Yesus Kalau itu dari memang surga, tujuannya. Tapi kamu tahu bukan kan? Gini loh, bro. Kamu kan bilang Yesus dari surga. Saya minta, mana ada Yesus di surga sebelum dia diutus? Di mana tertulis dia pernah duduk-duduk di surga gitu loh. Sekarang kamu jawab dulu. Aduh, nggak ada dalil.
Kemana ini Yes, kok? Kalau jangan kamu aku Anda tanya yang kamu tanya bilang, saya balik. ya karena Anda mengklaim, Anda bukan bertanya, Anda mengklaim, Anda bilang Yesus itu sebelum di dunia dia sudah di surga. Makanya saya minta dalilnya. Mana Enggak, saya tanya dalilnya? dulu sama Yesus kamu. pernah ke surga sebelum dilahirkan. Proses kelahiran Yesus, Kalau kehamilan proses Maria? kelahiran, kalau dalam kitab, kehamilan. dalam kitab Anda ya, dalam Ya. kitab Anda Maria itu adalah istri dari Yusuf. Maka Salah, dia salah. Kamu Loh. enggak, kamu berbohong. Lukas Tunangan. pasal 323. Tunangan. Istri, kalau tunangan kenapa diceraikan? Kenapa ketika Tunangan. Maria hamil dia mau menceraikan? Tunangan. Ini gimana? Loh ini nih. Kamu ikut Kalau aja memang narasi Alkitab ya. Jangan kamu bikin dinarasikan terjemahan di sendiri. kitabmu itu dia mau Tunangan. menceraikan. Iya. Waktu Maria hamil dia mau menceraikan. Tunangan atau udah nikah itu? Tunangan, jelas bahasanya. Kalau tunangan. begitu kenapa orang bertunangan baru diceraikan? Loh, Proses kita nggak perceraian tahu itu proses yang jelas. Kita Makanya, gini nih, kenapa aku bilang kita kalian tuh aneh? Kamu nggak Loh, jujur debat. Apakah Nggak jujur orang kamu bertunangan pakai? Saya tanya, apakah proses perceraian itu dilalui oleh orang bertunangan atau orang menikah? Saya akan jawab. Bisa Secara nggak tradisi. dicerai? Sedangkan Tunjuk kita- data. Tunjuk Loh, loh, data. loh. Kalau Tunggu. ada tradisi Kamu kan- bahwa kamu mau bercerai menyerang itu saya dari karena kamu nggak pertunangan. bisa jawab. Bukan, saya jawab apa? Oke, Saya tahu kok. Saya dalam pertemanan nggak mau aja. kabur. Saya pernah tidak mau pakai kabur, bro. Saya pernah Bro. pakai kata perceraian sama teman saya. Ya Udahlah, udah, cerai aja kita kamu sebagai bercerai teman, sebagai sahabat. Bercerai sama dalam masalah itu. mana? Bercerai dalam makna harfiah atau bercerai dalam mana alegori? Udahlah, Oh, kamu bercerai. selalu berbohong, Bercerai Rifa. dia sama Kamu teman. nggak berani Betul, mengatakan kok yang bercerai dulu? sebenarnya. Bentar, Kamu bukan akademis. sebentar. Kok Kamu bisa berbohong. Enggak, kau sama temanmu bilang apa sama temanmu? Bercerai. Sama temanmu Iya. bilang, udahlah bercerai aja Kita sama temanmu. bercerai aja dalam persahabatan. Nah, itu kan istilah yang saya pakai. Tetapi di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa Maria itu adalah perawan. Oke. Yaudah, Dan yaudah dia tunangan. Oke, aku anggaplah tunangan. Oke. Nah, tapi menurut Paulus dia hasil spermanya Yusuf. Nih, aku tunjukkan kau datanya. Jangan lari kau, kita kembali ke Lukas. Lah, yang saya itu dulu, membuktikan proses kalau dia kelahiran. kan saya bilang Yesusmu. yang menulis kelahiran Yesus, kelahiran kamu Yesus bertanya itu sama adalah aku. Lukas, bukan Paulus. Iya kan aku lagi tapi Lukas itu kan murid dokter Paulus. Nah, kok ketawa? Dalam kitab Lukas, menurut anggapan orang Yesus anak siapa? Loh, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Jangan dulu. Anak Maria. Bukan gitu kata anggapan orang di Lukas pasal 323. Di Lukas pasal 323, Yeremia. Yesus itu anak Yunus. Kok anak Yeremia? Apa ini? Iya, dia salah satu dari nabi kan begitu kan? Nggak kayak gitu. Lukas 323 nggak kayak gitu bunyinya. Halo, Menurut selamat anggapan malam. orang, ya bentar dulu Bang Tupang ya, lagi diskusi nih ya Bang ya, santai ya. Kamu jangan Dalam loncat-loncat dulu teman ya. Ini bukan Kita- loncat, ini kita Nah. fokus. Ini Dalam ini Lukas pasal 3 nomor 23 dikatakan bahwa menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf, artinya anak Yusuf. Kok kau bilang tadi mamanya, berarti mamanya berzina sama Yusuf. Wah, Bukan parah itu. ini Oten. Kamu kembali lagi Jangan. ke bagaimana Jangan kayak proses gitu. kehamilan Bang daripada Tupang ini Maria. lagi diskusi. Menurut si lembah, Yesus itu anak siapa kan ku jelaskan dalam Bible. Kau kan Iya. mempertanyakan ke Sekarang pembelajaran kita selama kembali 6 dulu tahun. dari titik awal. Aduh, ini orang enggak kau mau bertanya sama kamu aku atau kamu kamu menjelaskan? membawa nih? iya karena kamu nggak mau mampu menjawab, kamu bawa ke narasi Iya, kau sendiri. menjawab Kamu itu apa? Pak Lembah, gantian bicara, gantian. Ripa juga gantian. Tunggu. Iya, tadi kan Dia aku nggak mau bertanya karena sama aku si tanya Lembah dia ini. lari ke tempat yang lain. Ya kau nanya apa? Lembah mau nanya oke. apa? Biar Kamu mudah jawab. jujur lah Rifa, jujur ya. Iya, jujur. Bagaimana proses kehamilan perawan Maria? Jujur Di mana? Di Bible atau di Al-Qur'an? di Bible. Oke, di Bible itu kuceritakan. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, menurut anggapan orang-orangnya di sekitar itu ya, Kan kata penulis nggak Lukas. jujur kamu, nggak jujur. Aduh, yaudah, Apa aku kasih kau pesan datanya ya. daripada malaikat Gabriel? Orang ini dijawab nggak mau mendengarkan loh. Aneh Enggak, dia karena dia kamu tuh nggak bertanya. jujur, kamu lari. Aku jujur, Kamu tuh jujur tidak- lah Pak. bodoh, Nih. kau yang nggak jujur dari tadi, kau yang nggak jujur, kau banyak Nih. bacot dari tadi ngomong-ngomong orang nggak jujur, kau pun nggak tahu apa-apa, bodoh. Nih. Nggak jujur kau nih ngerti apa? Nih, menurut Lukas, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Tuh, Halo, bapaknya yang jelas bertanya kok. proses kelahiran Maria, kehamilan Ya Maria yang inilah bertanya. Itu kehamilan Maria karena pertanyaanku.
Ini dia, kata orang dia anak Yusuf, berarti dia dihamili sama Yusuf. Halo Rifa, bagaimana proses kehamilan Maria? Itu yang kutanya, jangan kau loncat-loncat. Badan Yusuf. Nih, kata orang-orang zaman dulu nih. Menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Bolehkah saya Ya, lembah? anak Yusuf. Bentar. Udah. Aku mau turun karena Rifan orangnya nggak jujur. Menurut Ya, kamu lanjut orang aja ya, nggak Tupang ya. Dia nggak jujur. Ya. Dia bukan Ini nggak akademis. jujur. Ini nggak jujur berarti. Teman-teman perhatikan ya, kata siapa tadi? Ini tidak jujur. Ini anggapan pergi orang yang abang itu. keliru. Udah pergi. Kak Tidak, aku Rita. cuman ya bentar dulu lah, Bang, bentar dulu. Aku gini ya. Jangan Teman-teman. Jangan tegang-tegang Loh, kali. aku santai loh. Buka kamera Bang Tupang, on cam Bang Tupang, on cam. Santai nih, kita jujur-jujuran di sini. Yang paling penting itu jujur. Buka Dengar kamera, Bang, teman-teman ya, buka kamera Bang. Dengar teman-teman ya. Dikatai pendusta sama pendusta itu ndak masalah. Dikatai bodoh sama orang bodoh ndak apa-apa. Jadi aku ndak terganggu. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana pandangan Bible tentang prosesi kehamilan Maria, ini ada nih orang-orang beranggapan nih bahwa dia adalah anak Yusuf, gitu. Jadi saya tanggapi sedikit ya. Ini sepengetahuan saya ya, Bu Ripaya. Ini menurut ajaran kami Kristen, Maria itu dia kan suaminya si Yusuf, tapi dia itu perempuan mandul. Hah? Mandul itu Maria, udah tua. Mandul dan udah tua. Di mana Iya. itu tertulis itu? Itu menurut ajaran kami Bu Ripa. Jangan Iya, disangkal ajaran dulu. apa? Nah, dengar Enggak, dulu, dengar dulu. Enggak, aku nggak nyangkal. Aku cuma mengkonfirmasi di mana itu tertulis Maria mandul. Itu tertulis di Alkitab. Dia itu mandul Di kok. mana? Di mana? Tapi Tuhan bersabda, kau akan mandul. Di mana itu dia dikatakan mandul? Mana dia dikatakan mandul, ini sembarangan situ paling Aduh, kau Mak. dituntut orang Aduh, Kristen Mak. kau. Aduh, Mak. Aduh, Mak, udah ada tua tulis pula itu. katanya. Dengar dulu, jangan kita berbicara. Jangan Bagaimana hanya bisa mandul mendapat- sudah tua? Maria itu umurnya 12 tahun, weh. 12 tahun bagaimana? Maria yang mana dulu? Tidak nih? tanya, Menurut Maria itu ensiklopedia melahirkan Katolik. Yesus umurnya 12 tahun. Lanjutlah. Cuma bagaimana? Bapak ini kita berbicara berdiskusi, maksudnya kayak mana ini? Aduh, bahaya ini mandul Maria katanya. Aduh, parah ini. Emang mandul? Baru. Mana datanya, Bang? Di mana tertulis Ah, itu? Di Alkitab ada, cari Ya, sendiri. di kalau mau. mana? Di mana? Jadi kayak gini, jangan dipotong dulu ya. Tuhan bersabda engkau akan hamil dan melahirkan anak yang akan kau namai Yesus Kristus. Mana ada? Saya Dinamai KBP. Immanuel. Dengar dulu, Immanuel. dengar dulu Bang, dengar dulu. Saya KBP, saya diajarin begitu. Nggak boleh kita itu. Saya Bang. nggak mau kayak gini. Maaf. Kita bukan tegang, bukan adu otot, bukan. Ini masalah. Justru keyakinan saya nggak mau adu otot, Dengar Bang. dulu, Bang. dengar dulu. Jangan disangkal. Anda dulu, yang Bu. tegang. Bang, ini Bukan. bukan penyangkalan, Bang. Ini permintaan data. Ini gimana sih kok nyangkal? Nyangkal itu kayak gini. Bohong kau. Itu baru menyangkal. Saya Nah, minta. cari di Alkitab ya. Cari di Alkitab ya. Yaudah. Ah, Iqbal, itulah Bang ke Teguh, situ. kita dengarkan saudara kita ini dulu menjelaskan agamanya ya. Nanti kita coba untuk mengkonfirmasi ya. Silakan Nah. Bang Tupang, saya kasih Anda kesempatan untuk menjelaskan. Jelaskan kepada kami apa yang Anda ketahui tentang Maria. Selain mandul apalagi, silakan. Mereka itu sudah lama berkeluarga ya. Yusuf sama Maria sudah lama tidak hamil. Karena apa? Karena udah tua, udah mandul. Tapi Tuhan bermimpilah dia itu, bermimpilah si Maria itu engkau akan hamil. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku aja sudah tua. Gitu loh. Kapan dia ngomong kayak gitu, weh? Ibal, adek, dindaku sayang, ini sedikit menarik ya. Sudah Abang Tupang, sabar deh, ada deh. Bang, Abang izin ya, Abang, yang Abang ceritakan itu kisah tentang Sarah dan Ibrahim, Bang Abraham, Oh, Bang. Sarah. Lari Sarah. Kami Sarah Kristen. yang sudah- kami Kristen. Maria Yusuf, dia itu si Maria itu hamil. Di mimpinya itu, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku sudah tua, aku mandul. Tapi Tuhan Itu bersabda, Sarah, Bang. dengar dulu. Cerita Iya, apa? iya, Jangan dipotong-potong. Ya, sabar deh, nggak apa-apa Ya, deh. santai gitu loh. Nggak apa-apa. Iya, Abang berhak Dengar menjelaskan. dulu, Bang. soalnya Kita, iya. agak kritis saya lihat Bu Ripa ini. Itu menurut ajaran kami, Bu. Iya.
ajaran kami. Kami tidak mau masuk-masuk ke ajaran ibu. Gitu loh. Nah, itu ajaran kami, makanya Kalau saya udah bilang, nanti bilang saya ya, kalau udah nanti udah Unis akan ngomong gitu ya. Soalnya setiap saya mau motong, jadi maksud saya di mimpinya itu kau akan hamil. Bagaimana mungkin? Benar hamil, Iqbal baca chat ya, Dek. ya. Lanjut. Oke, Nah, oke. jadi engkau akan melahirkan anak dan kau namain dia Yesus. Oke? Namanya Udah? Yesus. Itulah. Kalau dibilang Udah. Bu Ripa tadi, saya lihat, saya dengar dari surganya yang nggak boleh kayak gitu, Bu. Nggak boleh. Hal-hal Nggak, jangan bahas. Bang, gini loh, tadi saya kasih kesempatan bicara malah membahas saya Anda ini. Saya Iya, ingin Anda makanya itu menjelaskan. Maria Mandul, tunggu dulu. Bang, kalau abang mau diskusi di sini kami izinkan bicara, jangan. Saya udah sabar banget loh, biarkan abang bicara. Jangan pula abang mengatur saya. Kita tiktokan aja, biar nyambung Iya. kita ngobrol. Berarti menurut Baik, abang baik. Maria itu mandul. Iya. Nah, saya mau tanya, coba jujur dulu. Abang tahu ayat apa cerita tentang Maria Mandul? Tahu ayatnya? Cari aja di Alkitab. Nggak perlu saya kasih tahu. Oke. Oke, Kan sekarang bukan saya kasih pendeta. tahu ya. Saya kasih tahu ya. Sepanjang sejarah saya membaca kitab Anda, tidak ada dalil di kitab Anda Maria mandul. Yang ada adalah itu kisah Sarah, di mana Sarah itu sudah tua, lalu dia mandul, lalu dia diberikan Tuhan anak perjanjian yang namanya Ishak. Alah. Itu di mana, di buku mana Ibu baca? Di dalam kitab Kejadian tentang Sarah nih, aku ceritakan, aku kasih datanya ya. Nggak usah kau baca, nggak usah, capek kau bacanya itu. Namanya Maria, dengar, Maria Magdalena namanya. Oh, Oke? Maria Magdalena, ibunya Yesus. Ya, dia lahir dari Maria. Keren. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Iqbal. Ini keren nih Iqbal nih, keren nih Iqbal, masya Allah. Ya jadi Ya, Bang Teguh, biar aja Bang Teguh, biar aja Bang mamanya, Teguh. ya. Jadi namanya mama Yesus ini Maria Magdalena, dan dia dihamili sama Tuhan waktu dia sudah tua, dan dia mandul waktu itu. Kok dihamili Tuhan? Bagaimana Ibu? Itu mukjizat. Oh iya, mujizat. Sorry ya. Ibu Jadi jangan dengar ya, percaya itu omongan. enggak, aku kan abang yang memperbaiki kalau aku salah. Abang ini aku udah baik-baik masih juga ini katanya Nih, tenang, dengar ya, ngotot-ngototan. Dengar Ya. kita tidak mau mencampur masalah agama-agama orang. Kita selalu mendukung. Enggak, kita enggak Dengar usah bahas itu dulu. Sebentar. Eh. Indonesia ini dulu animisme, ya. Kita nggak bahas Dengar dulu, itu. Bentar dulu biar saya kasih tahu. Sebelum kita Yaudahlah. kenal agama, ya Bu, sebelum kita kenal agama, dulu kita animisme ya. Kita sama-sama belajar. Jadi, ya, agama itu datang pertama kali. di Jangan kampung itu saya. dijelaskan. Ini Dengar saya dulu. tanya, turunkan Di nanti nih. Indonesia Enggak ini- mau. Benar. Kita bahas yang topik aja. Di sini jangan membaca sesuatu yang tidak penting. Dengar teman-teman ya. Bang Tupang mengajarkan kita nama mamanya Yesus Maria Magdalena ya. Dia sudah tua waktu hamil Yesus ya. Dia pada waktu itu mandul ya. Nah, silakan Bang jelaskan lagi Bang. Abang jelaskan lagi tentang Yesus Bang. Kita butuh informasi begini. Buka mic-nya Bang, silakan. Silakan Bang. Buka mic-nya. Udah selesai. Udah. Apa Bang? Silakan Bang. Sampaikan informasi yang tidak pernah kami ketahui seumur hidup kami berdebat Bang. Baru kali ini, jujur aja. Terima kasih informasinya ya. Lanjut. Jadi namanya Mama Yesus itu Maria Magdalena. Oh, terus umurnya udah tua waktu itu dia hamil Yesus. Udah tua. Mandul dia waktu itu. Mujizat. Usia terjadi. berapa? Ya, usia berapa itu kira-kira waktu dia hamil Yesus itu menurut Abang? Namanya usia itu nggak bisa. Saya belum Oh, nggak lahir bisa. waktu itu. Iya. Apalagi Bang yang Abang mau jelaskan Bang? Monggo. Kita baru tahu informasi begini, ini keren banget nih. Kita Nah. butuh ilmu-ilmu yang baru ini. Silakan Bang. Itu ya. Jadi kalau masalah dibilang masalah Dan ini diajarkan di gereja ya Bang? Di gereja diajarkan di gereja HKBP begini diajarkan ya? dari sekolah minggu saya diajarkan itu. Oh, sekolah minggu yang mengajarkan. Jadi sebenarnya Masya Allah. sebelum negara ini merdeka, kakek saya itu pendiri gereja, salah satu sekolah rakyat di gereja. Ibu saya lahir di gereja. Oh, kerja sama Belanda berarti ya? Ya. Oh. Saya cucunya pendiri gereja HKBP, salah satu di daerah saya. Titik nol agama Islam Nusantara adanya di kampung saya, Tapanuli Tengah.
Ibu silakan cek. Udah, datang ke sana. kita lanjut diskusi lagi aja bang. Kalau kita Dengar bahas dulu, sejarah, biar nggak meloncat-loncat berbicara. Iya, Karena kami itu selalu apa ya, kalau ajaran kita itu kasih ya, kasihlah Iya. sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang. Kalau itu menurut ajaran HKBP. Kristen. Nah, jadi HKBP mengajarkan begitu. HKBP mengajarkan begitu. Ya, salah satunya KBP kebetulan. Setelah Anda bicara, saya ngomong ya. Jangan ganggu saya kalau bicara nanti ya. Anda mute, jangan ganggu saya, oke? Oke, saya kasih Anda 1 menit lagi terakhir. Biar kita jalan diskusinya. Lanjut. Nah, Ibu aja dulu sekali-sekali. Udah, Kan terus. saya lagi. Oke, mantap. Teman-teman perhatikan, terima kasih abangku. Abangku sudah memberikan informasi yang tidak pernah kami dengarkan selama ini. Ada 3 informasi yang baru kami dengarkan, cukup luar biasa mengguncang ya. Pertama, kami baru tahu kalau nama ibunya Yesus itu adalah Maria Magdalena. Kedua, kami baru tahu kalau mamanya Yesus ternyata mandul. Kami baru tahu kalau beliau sudah tua waktu hamil Yesus ya. Itu kami baru tahu, terima kasih informasinya. Abang ini dari HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Saya akan kasih data. Abang boleh membantah ya, tapi pakai data lagi ya. Teman-teman perhatikan ini ya, data saya ya. Kata abang ini dia diajarkan untuk kasih di HKBP, teman-teman. Saya besarkan diri saya dulu ya. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. HKBP itu apa sih, teman-teman? Nah, perhatikan teman-teman ya. Sebagai didikan seminari RMG para penginjil, tentu dipengaruhi oleh para guru mereka, dan guru mereka sendiri dipengaruhi oleh aliran teologi dan ideologi yang sedang berkembang pada waktu itu. Apa itu, teman-teman? Rasisme ya. Dan teman-teman tahu tidak, HKBP ini dari mana? HKBP ini dari sini nih. Karena selama ini penulisan sejarah penginjilan di tanah Batak didominasi oleh para penulis yang dekat dengan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP sebagai penerus apa ini? Penerus apa ini? RMG. Tahu RMG ini apa? RMG adalah salah satu lembaga penginjilan yang dibuat di Barmen, Jerman, yang kepalanya adalah orang-orang yang ideologinya rasis ya, dan mengajarkan hal itu kepada para calon misionaris. Dari mana kita tahu? Dari buku ini ya, dari buku ini nih. Kita pakai buku ya kalau bicara ya. Nih, kita baca bukunya teman-teman ya. Nah, ini dia. Teologi dan ideologi RMG. Ingat ya, HKBP itu lanjutan dari RMG, teman-teman. Ya. Di sini kalau kita lihat baik nih, latar belakang pendidikan yang terbatas dan usia yang masih muda, maka para murid seminari dengan mudah dapat dibentuk oleh guru-gurunya. Ya. Sudah jelas teologi serta pandangan dunia mereka rata-rata tidak jauh berbeda dengan paham yang dianut gurunya. Ingat ya, gurunya menganut pandangan apa, teman-teman? Ini dia. Baik Fabri maupun Rohden adalah orang yang di spektrum politik dapat digolongkan konservatif, anti demokrasi, dan pro kerajaan. Kedua tokoh spiritual RMG ini juga dipengaruhi oleh paham yang ada pada saat itu sedang dominan, yaitu paham apa? Rasisme. Rasis ya. Jadi HKBP itu turunan dari RMG yang ideologinya adalah rasis ya. Ketika abang ini mengatakan bahwa kami diajarkan kasih, saya nggak tahu, mungkin udah berubah, mungkin ya udah tobat mungkin petinggi-petinggi RMG itu ya, karena dulu mereka tuh punya sudut pandang rasis seperti itu. Itu just for your information saja ya. Seperti itu. Lanjut. Kenapa disangkal Ibu? Kayaknya nggak terima Ibu. Saya bilang kami itu berdasarkan kasih. Kami diajarkan kasih ya, Mbak Rifa ya, Uni. Open cam bang, open cam bang tuh bang, open cam bang. Nggak usah. Open cam ini, saya respect sama abang, makanya saya open cam. Silakan abangku. Oke. Sip. Lanjut bang.
nggak usah kalau masalah begitu nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Saya SD belajar SD negeri zaman dulu itu saya belajar pelajaran menulis bahasa Arab, ada dulu pelajaran. Dengar dulu ya. Abang, itu iya, kan tahu diskusi Ya. itu ngapain bang? Diskusi itu kita kan memberi informasi. Saya cuma kasih ilmu aja. Ibu jangan berbicara data. Kalau mau pengen data itu lempar itu, datang ke Nggak bisa. Tarutung sana. Nggak bisa bang. Kami kuliah pakai buku, kuliah bukan pakai karung. Kok kayak gitu abang? Kuliah itu, Waduh. nih otakku ini kusalurkan ke buku, lalu itu dipelajari orang. Nah, kalau mau yang lihat sebenarnya, datanglah ke Tunggu, sana. tunggu, bentar. Biar itu semua. Bang, tadi Ya. Anda bilang ibunya Yesus itu mandul. Coba tunjukkan dulu di mana tertulisnya, baru kita tahu kalau Anda ini sudah menyadur semua Bible-mu ke dalam otakmu. Biar kita tahu dulu. Ripa, enggak boleh kayak gitu ya. Itu ajaran Kristen. Ambil alih Ibal, Uni udah cukup ya Ibal, lanjut. Ya, Ya, silakan Bang. saya orang Tapteng Orang Tapteng. Tapteng itu apa? Tapanuli Tengah, titik nol Islam Ya. di sana. Oh ya, terus? Ya, HKBP itu di PR Raja, di Tarutung. Sebentar Dari Bang, zaman- tadi Abang membawakan literasi, Bang Tupang membawakan literasi bahwa Maria itu adalah seorang wanita yang mandul, lalu mendapatkan mukjizat hingga dia bisa hamil sampai ia melahirkan Yesus, betul? Ya, Abang belajar di Bible atau Abang cuma dengar-dengar aja yang disampaikan oleh pendeta? itu ajarannya di gereja. Berarti Abang itu belajar- ajaran yang datangnya dari gereja. Ya, ajaran. Yang datangnya dari gereja. Nah, itu di gereja siapa yang menyampaikan itu kepada Abang bahwa Maria itu mandul? Siapa yang menyampaikan? Khotbah. Khotbah gereja yang mengatakan bahwa Maria itu mandul. Ya, Walaupun tidak tertulis, harus diimani itu. harus dimani. Mujizat. Itu namanya mujizat. Dengar teman-teman ya, walaupun tidak tertulis apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, maka itu harus diimani. Las, Maria itu melahirkan Yesus di usianya yang sudah tua. Maria itu dia mengidap penyakit mandul, tak mampu hamil, tak bisa hamil, maka ada mukjizat dari Tuhan, makanya Maria itu hamil, betul? Ya, Nah, oke, silakan lanjut saudara, jelaskan. Abang menurut Abang itu, menurut saya, Abang itu sama Mbak Ripa ini kayaknya udah ahli agama. Abang udah pernah ke Tapteng belum? Belum. Abang sudah pernah ke Papan Tinggi Mas belum? Belum. Itu di mana itu? Enggak, tempat apa itu? Intinya tempat apa itu? Oh, ya sudah. Seberapa penting enggak, begini saudara. Seberapa penting tempat itu untuk dikunjungi? Silakan coba. Abang cek di YouTube atau segala macam karena kampung saya di sana. Ya. Titik nol agama Islam Nusantara itu adanya di Tapteng, di kampung saya. Oke. Namanya Indonesia ini belum merdeka, masih animisme, belum datang tokoh-tokoh agama, saudagar-saudagar Arab dari luar-luar sana itu. Kota itu kota terkenal di Indonesia itu Kota Barus. Oke. Kota Barus ya Bang ya. Nah, Kota Barus dulu kota Barus yang ada, cek di peta ada itu. Kota berhulu yang tenggelam. Kenapa saya bilang kota bertua ya? Kota bertua karena apa? Dulu tidak ada formalin. Raja Firaun, Raja Mesir mengawetkan itu pakai kapur barus. Adanya di Barus. Nah, itu Anda tahu dari mana pakai kapur barus? Pintar orang ini loh Ibal orang ini pintar ini orang ini. Pintar ini. Tunggu, sebentar. Bang, itu jangan sangkal ya, dulu. sebentar. Abang tahu dari mana itu Sangkal, bahwa Ibal. Oh iya, Ibal jangan sangkal. sangkal iman. Oh iya, lanjut. Saya kasih tahu dulu, biar saya kasih tahu dulu ya. Oke, siap Abang dah. Biar kita itu berbicara. Siap Abang dah. Lanjut Abang dah. Lanjut. Saya tahu Abang ini kayaknya orang Sumatera Barat bukan? Uni Sumatera Barat bukan? Ya, lanjut aja Bang, lanjut. Iya, lanjut Bang. Kita lagi belajar ini sama Bang. Mainlah ke Tapteng ya. Dari Arab sana. Enggak, tadi cerita Firaun tadi lanjutkan itu. Nanti dengar dulu cerita saya. Oh ya, sudah, oke. Nanti dibilang hoak. Ya, Takutnya. lanjut. Ya, lanjut. Main dulu Abang
biar tahu sejarah agama ini, biar tahu sedikit aja, ya. Dulu kita animisme kan, mbah-mbah kita itu, leluhur kita, Tapi abang ini agamanya apa bang? Kristen ya? HKBP, Kristen, Kristen asli. asli, murni. Abang betul-betul beragama Kristen. Iya, betul. Oke, lanjut. Tambah bang, berarti yang abang ceritakan ini semuanya HKBP yang mengajarkan. Ya, saya diajarin HKBP, Ripa. Oh iya. Lanjut silakan. Dengar ya, kalau orang Batak bilang opung. Yang bapaknya mama saya yang melahirkan saya itu yang bikin gereja HKBP di kampung saya itu nama sekalian sekolah rakyat zaman pemberontakan, oke? Zaman Nipot. Ibu saya lahir dulu masih kayu, lahir di rumah masih gereja kecil gitu. Ya. Belajar pakai apa itu? Pakai di situ sekolah rakyat dulu ya, biar tahu. Nah, jadi dasarnya saya berbicara begini karena saya diajarkan. Kayak gitu. Oke, Nah, lanjut. diajarkan, makanya saya ingat. Ya silakan. Sekali lagi bang, aku kok sekali lagi. Tadi nama mamanya Yesus Maria Magdalena ya, Maria Magdalena nama mama. Oh. Iya. Jadi Mandul ya, Maria Magdalena yang mamanya Yesus ini yang mandul. Yang mandul. yang melahirkan. Mandul Dia ya? mandul. Iya, mandul. Oke. Lanjut. Jadi Bang, Abang sama Mbak Ripa mungkin dekat lah kalau pulang kampung nanti ke Sumbar ya. Mainlah ke Panteng, dekat. Saya suka lewat Padang ya. Mainlah, ziarah. Nanti Bang Bibel sama Mbak Ripa, Bapak Presiden, menteri-menteri ke sana kok. Dari ke luar negeri datang, tokoh agama dari Arab datang, ya. Jadi mainlah. Ceritakan Maria lagi bang, aku pengen dengar Bible. Enggak. Kalau berbicara itu bukan pakai data ini lagi. Langsung aslinya itu dilihat. Iya abang aja ceritakan. Aku pengen belajar. Terus kayak mana ceritanya bang? Jadi kayak mana? Jadi si Maria Magdalena ini mandul. Nikah nggak dia sama Joseph dulu? Atau kayak mana ceritanya? Bertunangan atau nikah? Mereka itu suami istri tapi tidak punya. Oh. Gimana dibilang itu susah dikasih tahu. Oh, jadi Sudah dikasih tahu, memastikan. Lanjut. Berarti pertamanya mereka ini suami istri. Nggak usah, kita ini bukan anak kecil. Udah dibicarakan, udah dibahas. Bukan aku kan pengen belajar. Iya berjalan maju ya. Pertama Maria Magdalena ini menikah siapa nama lakinya rupanya? Maria Magdalena ini, mamanya Yesus ini. Jadi Mbak Ripa, kalau masalah Yesus itu ya, itu mukjizat ya. Bukan hasil sperma. Jangan. Enggak, tapi dia salah aku ya. Minta maaf aku ya. Minta maaf. Ini tentang orang dipenjarain orang, Mbak Ripa. Iya, aku kan minta maaf ini Maria Magdalena ternyata mamanya Yesus. Pancing orang nanti. Iya. Hal-hal begitu jangan bilang dari surga kesukaan, nggak boleh. Nanti ngamuk HKBP yang lain. Takut aku Selesai kamu. Iya takut. Jadi ternyata selama ini mamanya Yesus itu namanya Maria Magdalena. Kalau bapaknya yang suami Maria Magdalena siapa bang namanya? Yusuf bukan? Iya. Oh, udah menikah mereka itu? Menikah berkeluarga, udah bilang tua mandul lagi. Oh ya Allah, baru tahu ya. Udah lanjut. Baru tahu adik bang. Makasih ya bang infonya ya. Makasih informasinya bang. Ajaran dari HKBP luar biasa. Mainlah. Jadi ini buku. Saya nggak menyangkal Mbak Ripa pegang buku, belajar buku. Saya nggak sangkal. Silakan. Kita Ini apa ini? Udah turun aja kau udah. Nggak penting. Turun aja kau, nggak usah rusak. Kalau saya itu Bang Bibel sama Mbak Rusak Ripa, ketenangan Iqbal hari ini. kalau bisa saya tempuh, saya akan datang. Contoh ya, apalagi masalah religi gini agak tertarik. Saya itu nggak terlalu pro ke ini, walaupun saya nasionalis. Ini berita, ya, tapi luar biasa bang. Aku respect sama abang. Ini berita yang sangat besar sekali ini. Ya, Akhirnya saya mengetahui fakta ini akhirnya terungkap gitu loh. Apa yang selama ini disembunyikan oleh teman-teman Kristen soal sejarah daripada Maria dan Maria Magdalena itu adalah ibu Yesus itu sendiri. Baru abang yang mengungkapkan, dan ini datangnya dari HKBP. Ini luar biasa sekali nih bang. Saya baru tahu malam ini juga. Silakan bang, lanjut. Ini yang saya cari selama ini bang, sebetulnya literasi seperti ini yang saya cari.
capek kali. Abang datang aja kakak belajar banyak gereja KBP di Indonesia. Saya di tempat saya nggak ada HKBP. Saya jauh di Kalimantan, nggak ada HKBP di sini. Nah, abang mainlah dulu ke Taptengnya. Nanti di Karutung itu ada Tia Raja di situ asal muasal HKBP. Di Tia Raja ada salib kasihnya ya. Oke, siap. Nah, disitulah orang Batak pertama kenal agama Kristen. Oke. Kalau Islamnya di seluruh Nusantara adanya di Barus. Makamnya Mahligai Barus, panjangnya 7 meter. Saya udah ke situ, tangga 1000 ya. Tangga 1000. Nanti bawa meter, batu nisannya ukur pakai meteran. Itu berubah-ubah. Fakta. Ukur sekarang 6 meter, besok ukur lagi batu nisannya berubah lagi. Itu fakta. Ya. Yang Firaun gimana? Firaun. Tadi abang bilang Firaun dari Kapur Barus atau gimana coba? Nah, Baroes berasal dari Baroes. Barus ini kota bertuah. Indonesia ini belum ada Nusantara. Namanya itu kota itu perdagangan rempah-rempah. Dulu itu pertama kali itu di Barus. Ya, disitulah dasarnya orang-orang ahli-ahli agama datang, saudagar Arab dari mana-mana lah. Nah, salah satunya hasil dari Barus ini kapur barus. Kapur barus ini tumbuhnya hanya di kota Barus. Itulah yang dibikin untuk mengawetkan mumi, ya. Kapur Barus itu. Iya, Luar biasa. pohonnya ada di sana. Baru tahu saya ini bang. Lanjut bang. Lihat di YouTube Barus, terus makam Syekh Mahmud di situ yang Betul, Dek. Tapi itu betul, Dek. Ada arkeolognya tuh. Abang ini pintar dia. Betul, luar biasa bang ini. Jadi memang kota Barus ini sudah tenggelam, Bang. Itu tempat perdagangan dulu, Bang. Itu tempat perdagangan dulu. Disitulah tokoh-tokoh agama datang. Dulu Batak itu animisme Parmalim, Bang. Kalau dibilang itu nggak kenal Tuhan, nggak kenal apa aja disembah dah. Kayak gitulah, kayak gitu animisme. Oke, luar biasa. Ya, Mr. Man tadi kenapa Mr. Man naik? Kenapa Mr. Man ada apa Anda? Nggak apa-apa Bang Tupang, lanjut dulu. Saya mau Ya, kenapa Men? diskusi sama Astupang ini, Bang. Oh, Anda Kristen, Mr. Man? Kristen ya? Ya, Anda enggak, agamanya apa? Kristen, Bang, Kristen. Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam. Mr. Man ini Katolik Kristen. kemarin tuh dia. Ya bentar Bang Teguh, bentar. Lanjut. Ya Anda ini Kristen men, Anda Kristen ya? Iya, Bang, aku Kristen. Oke, apa yang mau Anda diskusikan? Kan Anda sesama Kristen sama Bang Tupang, apa yang mau didiskusikan? Salam, Bang Astupang. Apa yang mau didiskusikan saudara? Kan abang bilang tadi itu bentar. Si Ibu Yesus itu namanya Maria Magdalena. Di mana ayat Alkitabnya itu, Bang? Nggak tahu sejarah kau ini Mr. Man. Kau kacau. Itu ajaran, Bang, dikasih tahu ya. Saya nggak tahu di mana tertulis, tapi kami diajarkan begitu. Dia dilahirkan dari Maria. Gitu. Diajarkan tanpa dalil ya, Bang? Hah? Diajarkan tanpa dalil Alkitab gitu. Abang Kristen atau Islam? Aku Kristen, Bang. Makanya aku kaget dengar pernyataan abang ini. Kalau abang Kristen nggak usah dikasih tahu, abang sudah pasti paham. Kau itu harusnya paham men, tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus diajarkan, kau tuh harusnya mengerti. Gini, Bang, kita tunjuk kau nggak ngerti, kau tuh bisa nggak ngerti itu loh. Bukan Kristen kau ini mungkin. Sejak kapan Maria mandul, Bang? Loh, itu katanya Tupang, dia diajarkan di gerejanya, pendetanya yang mengajarkan dia pada saat khotbah. Dikatakan ibu daripada Yesus itu adalah Maria Magdalena. Dia sudah tua, dia kawin menikah menjadi suami istri dengan Yusuf. Bang Astupang itu nggak pernah ke gereja, dia itu ngarang cerita. Loh, kok Anda begitu? Kok Anda menuduh? Nggak boleh menuduh. Lanjut Bang Tupang. Ini kenapa ini Bang tiba-tiba nuduh abang begini? Udah itu orang kayak gitu tuh biasanya Bang duduk di bangku belakang, Bang. Duduk di bangku belakang. Iya. Itu. Betul ini. Bosol ini. Istrinya Abraham, bukan Maria. Dari mana ceritanya Maria mandul sementara belum nikah Marianya? Gimana ini? Dia sudah jadi suami istri. Kau nggak tahu, kau nggak belajar kau Mr. Man. Abang Katolik atau Protestan?
Karifa, dukung terus Karifa. Kata-kata. Nggak jelas juga kau bang. Tidak jelas kau ini, kau jangan mempermalukan Gitu, men. dirimu. Cimen Nggak boleh kau. ini abang ini diajarkan Tapi HKBP saya bilang ya, loh. saya bilang Lanjut ya. bang, lanjut bang. Jangan ibaratnya kayak tadi aku, tapi nggak apa-apa. Rifa udah minta maaf. Supron Bang Yos. Sportif dia. Ya, lanjut Bang, lanjut Bang Tup. Lahir dari dia sampai bilang keluarkan bahasa-bahasa dari sperma Yesus itu. Jangan ya, nggak boleh dikasih tahu itu ya. Nanti marah loh, marah orang yang menonton. Nggak boleh. Saya juga tidak mau menjelek-jelekan agama, nggak boleh. Karena kita dasarnya diajarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau dilempar dengan batu, lemparlah dia pakai pisang. Itu Kau ajaran. dengar Mr. Man, nama Kau dengar, mamanya men. Maria Magdalena ya. Kita kesini Dengar kan. kau tuh. Bener men. Diskusi. Kalau kau dilempar batu, kau lempar dia pakai pisang. Mana ada Kau cerita dengar? Aku suka sama Bang Tupang nih. Bang Tupang udah follow hostnya belum Bang? Follow akunku, aku follow kok Bang Tupang ini, aku follow ya. Bang Follow Tupang dulu follow akun, Bang. hostnya dulu. Nanti Bang Tupang sering-sering kemari ya Bang Tupang ya. Lanjut. Pengamat Bang Tupang ini. Kau dengar itu Mr. Man, kalau kau dilempar batu, kau lempar balik pakai pisang. Kalau kau disuruh berjalan 1 mil, kau lari sampai 5 mil. Kalau ditampar pipimu, kasih pipi sebelahnya lagi. Kalau kau dianiaya, kau doakan. Itu yang betul. Betul nggak Bang Tupang? Ya, ajarannya yang baik-baik. Nah, Kasih. itu ajaran kasih. Kalau kau itu tak percaya, kau buktikan, kau bantah dalilnya Tupang itu. Kau congor aja kau men. Biasa bang, duduk di belakang dulu. Iya, duduk di belakang ini. Ini di gereja pun mungkin Pojok- kurasa duduk pojok di lagi. luar pakai koran ini di belakang, Bang duduk di Astupang, lantai. ada Alkitab nggak di situ Bang Astupang? Ada Alkitab nggak di situ? Ada bang. Nah, coba buka Lukas Bang. Nggak perlu saya buka itu, nggak penting itu. Anjir. Hafal dia kitabnya. Nggak penting saya buka bang. Saya bukan Rifa harus pakai data, nggak penting. Kita diajarkan tanamkan kasih. Dia kan utusan Allah. Kita diajarkan tanam. Kalau abang Nasrani, abang pasti tahu, ya. Kasihilah sesama. Akhir Bang Tupang ini. Makanya dia jago ceritanya, nggak perlu lagi Alkitabnya ya kan Bang? Alkitab itu nanti kau di saat teduh, disitulah kau buka kau resapi itu baca, kau hayati. Bukan di sini kau pamer-pamerkan Alkitab itu, ya. Itu ya. Abang kan duluan lahir dari Yesus, makanya abang tahu ceritanya kan, tanpa Alkitab lagi ya kan. Kalau saya waktu sekolah bang, duduk di depan bang. Malah kok ngejek itu ngejek namanya men. Babang di Ngejek, nggak boleh kayak gitu kau ngejek kau itu. Botol kau ini. Bukan aku tuh Bang. Ini ada teman di sampingku. Kemana bilangnya Makanya lebih aku tua ini- pula abang Tupang daripada Yesus. Itu ngejek itu namanya. Sabar ya Bukan Bang a- Tupang ya. Bukan aku tuh Kak. Temanku serius. Kau suruh naik lagi Dia dia tahu- kemari biar belajar sama Bang Tupang dia. Suruh naik Dia dia tahu kemari. mamanya Yesus namanya Maria Magdalena. Kau pun nggak belajar kau. HKBP yang ngajarkan itu kata Bang Tupang. Kau ini men. Tapi yang kalian pelajari beda Kak. Makanya aku naik bertanya sama Bang Tupang ini. Bang Tupang ini lebih senior dari kau. Dia tahu kapur barus dipakai buat Firaun. Kau tahu apa? Nggak ada kau tahu sejarah. Bang Tupang Udah nggak saya tahu. bilang, biasa itu agak gacor-gacor sikit dia itu berkor-kor tong kosong nyaring bunyi kalau orang sana bilang. Ya, makanya kau itu Terlalu tahu unik sejarah selek, dulu, tahu sejarah dulu ya. Bang Tepku, aku udah tertelanjur ini kemana? Kalau Belajar dulu lah, belajar sama Bang belajar Tupang. dulu asal muasal dari, jangan kita meloncat-loncat by step. Iya, Bang Tupang ini penuh hikmah dia kau men. Kau duduk di mana kau waktu di gereja? Abang ini duduk di paling depan dia. Ya KBP dia belajar itu loh. Paham kau ini men? Nah, kalau pengen tahu HKBP, datanglah ke PR aja, ya. Di situ asal muasalnya perdana datang itu HKBP ya, ajaran agama Kristen kami ya. Jadi datanglah ke sana ke Tarutung, ya. Kalau ajaran Islam mau belajar religi masalah Islam, datanglah kau ke Tapanuli Tengah di kampungku di Barus. Nah, Kau dengar di situ- itu. Di situ nanti ada di situ makam Syekh Mahmud. Panjang batu nisannya itu
6 meter lebih. Nanti kau bawa meteran, tangganya 1000. Ya. Ya teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Villa semua yang ada di bawah, saya minta tolong dibantu tap-tap layar, di share dan posting ulang. Ini saya lihat kurang posting ulang ini teman-teman. 4.500 mata memandang yang ada di bawah, tolong diposting ulang. Diposting Maria ulang. sama Yusuf Sebentar. itu nikah Bang Astupang. Diposting ulang dan di share. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet di atas, silahkan di follow akun saya kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Di follow akun Uni Riva, ini akun kecilnya Uni, akun besar kita banyak yang bermasalah teman-teman ya. Di sudut sana ada akunnya Bang Teku, di follow akun Bang Teku 02 karena 2 akun tumbang selama beberapa hari nih teman-teman, silakan di follow. Di follow dulu, di share dan posting ulang, itu yang membuat algoritma TikTok kita tetap baik. Buat teman-teman yang belum absen love orange, absen, tekan tombol love orange yang ada di atas itu, di samping nama kata Bible, silakan teman-teman. Buat yang Kristen kalau mau follow Bang Tupang ya nggak apa-apa. Apalagi satu gereja HKBP, jadi saling bisa bertukar pikiran ya terkait Maria Magdalena tadi, silakan. Ya, jadi kalian itu harusnya mikir gitu loh. Ya, besok-besok jangan dikeluarkan dibilang Yesus itu dari sperma ya, jangan ya, nggak boleh ya. Nggak boleh Bang ya. Bang Ardi, assalamualaikum. Uni udah minta maaf tadi kok. Bang Ardi, assalamualaikum. Jangan. Nanti banyak loh yang melihat itu salah ucap, nanti kayak Warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam, Abang Bro. Halo. On cam dulu lah. Ini loh, ini ajarin dulu. Ini Bang Tupang. Suara masuk. Iya, masuk. Bang Tupang ini seru nih Bang Ardi. Bang Tupang ini si Mr. Man ini botol ini nggak belajar kitabnya dia. Silakan. Itu ada Uni Riva itu. Lanjut aja nih. Uni Riva lagi makan. Ya, kalau saya sepakat dengan Bang Tupang, itu Maria Magdalena itu ibunya Yesus. Dia dulu mandul Bang Ardiansa. Bang Ardiansa nggak paham selama ini. Maria Magdalena itu ibunya Yesus, dan dia melahirkan Yesus itu usianya sudah tua. Pada saat itu dia mandul, dapatlah dia mukjizat. Maria Magdalena ini melahirkan Yesus, jadi ibunya Yesus ini ya Maria Magdalena. Ini Kristen harus tahu nih, sejarah harus mencatat ini. Luar biasa, silakan. mau habis nih kayaknya nih. Bentar. Baru masuk udah dikasih kayak gini nih. Oke. Ini ada pendeta mau naik, ini gimana nih? Pendeta Martin Simanjuntak. Nggak apa-apa. Naikin aja. Naikin Kita aja. buat komal banyak atau gimana? Banyak Ya? aja deh, nggak apa-apa. Nanti kita buat aturin layar. satu-satu. Turunin aku aja nggak apa-apa. Oh, usah sini aja. Ya aku turun juga ya Kak, karena ketemu Sini aja dulu, men. Biar belajar kau sama orang-orang HKBP. Ya sudah, turun Dek. aja kau men, nggak apa-apa. Aku mau Udah naikin turun pendeta lah. dulu. Ya, karena kita ya naik turun aja pendeta. dulu. Oh, mau kemana? Mau kemana kau? Ini ada Pak Pendeta loh. Bang Ardi, ini Pendeta suara apa? ini. Bang Ardi noise angin, Bang Ardi. Siapa yang noise angin? Siapa? Nggak usah diturunin lah. Astupang tadi man. Iya. Lah kenapa Pak Pendeta? Ada apa Anda? Loh, Anda kenapa kayak gitu ngatakan dia kelantur? Dasarnya apa? Adik Yesus saja ada nama orang mana mungkin mandul. Nah, Loh, Yesus Anda ini lanjut. Pak Martin ini pendeta atau gimana? Ya saya udah keluar dari sana, saya udah muslim sekarang. Oh, Anda Jangan, malah- saya gereja saya ini biar aja. Oh iya Pak. Kita Oke, nggak usah- jangan yang Kristen aja, karena gini, kita nggak berhak, mereka punya Roh Kudus, kita nggak punya Roh Kudus. Kita mau turun Islam, aja. abang udah nggak punya Roh Kudus menurut mereka ya. Jadi kita ini kan mengizinkan orang Kristen untuk menjelaskan agamanya. Jangan ini loh, jangan menyangkal katanya tadi. Saya dari HKBP ngajarin, agak bahaya kita. Masa kita melawan HKBP? Yang ngajarin dia HKBP katanya loh. Saya takut saya sama Iqbal nanti diseluduk sama HKBP nanti, ya kan Bang? Betul. Betul. Donori. Yuk. Ya apa? Mau berdiskusi kau? Mau menanggapin? Iya, saya mau nanggapi tadi sempat saya dengar bahwa ibunya Yesus Maria Magdalena, betul? Betul, yang mengatakan Bapak tadi, Pak Tupang tadi mengatakan ajarannya dari HKBP katanya. HKBP yang ngajarin itu katanya. Baik, sebenarnya dan sesungguhnya HKBP tidak pernah mengajarkan demikian. Wah, lain lagi nih Bal. Kayak mana nih Bal? Mana yang Loh, betul kenapa nih, Bal? berbeda? Pendapat Anda kenapa berbeda dengan yang tadi? Tadinya saya berharap saudara kita Astupang itu masih ada di sini gitu loh. Tapi dari tadi Loh. kan saya udah minta naik. Sebentar. Anda dari gereja mana Anda ini? Baik, saya dari gereja apa namanya itu GBI.
Dari GBI. Ya, Oh, dari kebetulan GBI. kebetulan kan tetangga saya ada juga HKBP. Ya, abang ini siapa? Apakah abang ini seorang pendeta atau bukan? Baik, saya seorang jemaat yang mengerti Alkitab. Oh, kalau begitu Anda tidak memiliki otoritas untuk menyalah-nyalahkan orang, jemaat aja. Iya, nggak bisa bang. Nggak Soalnya gini, bisa. Bang, don't worry. Tadi kata si Tupang, Bang Tupang tadi, mamanya tukang mendirikan gereja KBP di awal-awal loh, jangan macam-macam loh. Dia keturunan orang yang Harusnya mendirikan gereja begini loh. KBP loh. Harusnya klien itu bertanya, itu datanya dari mana? Apakah berdasarkan asumsi? Kata dia itu diajarkan dia KBP imani saja. Apa namanya Kata dalam dia. Alkitab? Loh, selama ini kami capek sama kalian pakai Bible kalian, memang kalian dengarkan kami diskusi. Betul kayak Bang Tupang itu, ngapain pakai Bible? Semua ada ajarannya di gereja. Selama ini kami ngomong pakai data, kalian nggak dengarkan juga nya. Betul lah Bang Tupang tadi itu. Wah, ternyata. Jadi kalau bisa Bang Tupang naik lagi Bang, ini ada nih orang-orang marah sama Bang nih Bang. Iya, bidat ini. Bidat ini. Mana si Tupang dinaikkan, Bang? Anda bidat, nggak usah bicara Anda. Kalian bidat berdua kalian, Abang Tupang tadi yang betul. Itu dia berbicara berdasarkan fakta. Bapaknya neneknya AKBP. dia pendiri gereja. Kau siapa kau? Iya. Kau bidat kau men. Kalau bidat nggak Ini usah banyak loh. menjelaskan. Banyak loh Dek orang-orang. Dek banyak loh orang-orang Batak mau naik ke bawah loh Dek. Kayak mana itu Bal? Kayaknya banyak orang mau belajar sama Bang Tupang ini Bal. Kalau saudara meyakini penuh apa yang disaksikan oleh saudara kita tadi Astupang itu sebagai suatu kebenaran, ya itu hak saudara, begitu ya. Iya, kami kan percaya Saya kalian itu hanya punya Roh Kudus meluruskan menurut katanya. Alkitab, gitu loh. Tuh. Loh, kayak gini loh Danuri. Danuri dengar dulu Danuri ya. Setiap kami 6 tahun aku udah diskusi sama Oten, tiap ku kasih ayat Bible disangkal. Ternyata betul Bang Tupang itu nggak perlu pakai Bible kalau ternyata iman kalian itu loh diajarkan di gereja begitu. Lah, kenapa kau tuntut pakai dalil sekarang? Biasanya kami yang berdalil, kalian masa bodoh dengan yang kami tunjukkan. Jadi kalian yang mau marah sama Bang Tupang jangan berani-beraninya marah. Dia adalah kalau nggak salah cucu dari pendiri gereja KBP tertua loh. Nggak takut kalian? Saya nggak marah dengan saudara Tupang. Saya hanya meluruskan apa yang telah dia saksikan kepada umat Islam. Kau siapa mau meluruskan dia? Karena Kau ini begini, siapa? Saudara, sebentar dek. Kau ini siapa mau meluruskan? Apa kau pemegang otoritas juga dalam gereja? Kau seorang pendeta, seorang pastor? Siapa kau? Kalau kau cuma jemaat, maka kau tak lebih baik daripada si Tupang tadi. Saya ini seorang Kristen yang mengerti Alkitab dengan benar, begitu loh. Oh, mengerti Alkitab. Mau diuji? Silakan boleh, tapi kita pembahasannya tentang ini dulu, Maria Magdalena. Masuk, Abang dah. Nus. Penuri, jangan buang-buang waktu kami. Di bawah itu ada sekitar, kau tau nggak, hampir 30. Dan nama orang Batak banyak kali loh. Ada si Dabutar, ada banyak loh. Ada Kevin Maragi, apa ini ya? Ada Borussia Pudan, Romi Fasesa, banyak loh. Yosua. Jadi jangan buang-buang waktu kami ya. Banyak nih orang yang mau naik ke sini mau mengajarkan tentang Maria Magdalena, ternyata mamanya Yesus loh. Lanjut. Ya udah, jadi begini, siapakah Maria Magdalena menurut Alkitab itu bisa kalian temukan di dalam Lukas 2 ayat 8, atau maksud saya di dalam Lukas 8 ayat 2. Jadi Maria Magdalena bukanlah ibu Yesus. Itu Bang mama Yesus. Itu apa yang disaksikan oleh saudara Tupang itu adalah sesuatu yang sangat keliru, saudara. Dia katanya diajarkan Makanya saya pun KBP. tidak mau umat Islam Mana lebih disesatkan betul? dalam hal ini. Mana lebih betul, kau atau KBP? Loh, yang betul itu adalah Kristen sejati. Kan dari dulu saya mengaku saya ini seorang Kristen sejati yang Ngaku mengerti ini, Alkitab Bal. dengan benar. Aku ngaku ini Bal. Oh, ini ada si Dabutar ini atau yang punya anunya kapasitas meluruskan ini. keluarganya Edis nih, keluarganya Ya, Edis. Halo hanya Mario seorang Nasabda. Kristen sejati. Dondori diam dulu, Dondori. Ada keluarga di sini. Ada keluarga Edis tadi. Oh, nggak tahu. Ini keluarga Kristus itu, keluarga takjil itu. Aduh.
Memang lah ya. Selama ini baru tahu kita ternyata. Jadi jam berapa nih? Hah? Baru Jadi tadi nggak habis Isa. si botak? Kabur lagi Coba. dia tadi masalah tadi. Pak Griselda. Jam berapa? Bentar. Jadi ya, malam ini jadi Bang Ardi. Kita lewat chat aja dulu ya. Lanjut Oh, aja dia dulu. mau Ini kesini aja? masalah Maria Magdalena selesaikan dulu ini. Ini masalah besar ini, Iqbal. Bang Ardi mau masuk? Apa? Iya, masalah Maria Magdalena tadi ada Kristen naik, dia mengatakan bahwa Maria itu adalah seorang wanita tua. Maria Magdalena itulah ibu Yesus katanya ke sini. Dengan yakin dan pasti sekali dia menyatakan begitu tadi. Luar biasa, kita respect itu. Kita baru tahu itu kan. Ya udah, kalau bisa menyalahkan, ya berarti bisa membuktikan kan gitu kan. Betul, yang bisa menyalahkan orang itu tadi harus bisa membuktikan kan? Iya, silakan Dan betul. Wari. Oke, nah Griselda ini, Pak Griselda kenapa Pak? Gimana Pak? Buka kamera Pak, open cam Pak. Griselda kenapa Pak? Ya silakan. Silakan Pak Griselda. Selamat malam semuanya. Ya selamat malam, gimana Pak? Malam Pak, luar biasa. Tadi waktu saya tonton itu saya sangat terganggu sama Bang Aas Tupang itu, Bang. Kenapa Anda terganggu dengan Tupang? Kenapa? Apa yang membuat Anda terganggu? Iya, terganggunya menjelaskan bahwa Ibu Magdalena itu sebagai Ibu Yesus itu keliru, sangat keliru itu, Bang. Loh, Tenang bang. Kameranya tenang bang, kameranya tenang biar enak. Kameranya tenang Bang, kameranya biar kita nggak pusing Bang. Pusing, taruh aja HP-nya itu. Gini mata aku lihat abang. Kita nggak pusing Bang. Pusing, taruh aja HP-nya itu. Aku lihat abang. Siap. Oke, siap Bang. Tadi Bang Asim Tupang itu dia sangat terganggu penjelasannya, Bang. Itu keliru. Karena tanpa dalil jangan hanya banyak di karang-karang, karena kalau di karang-karang itu kacau. Jadi ada orang Kristen yang bang, izin bang. Wah, abang double Iya. ini bang, HP-nya bang. Kalau habis bicara di mute dulu bang, biar nggak double. Iya. Gimana? Jadi abang mengakui banyak orang-orang Kristen ini kalau masuk di komal-komal Islam ini mengarang-arang ya? Bagi saya, karena saya baru tonton Kak, saya tonton Bang Bible ini. Jadi selama ini saya lihat ya enak. Jadi baru muncul si Pak As Tupang ini ya sangat mengganggu. Jadi saya mau meluruskan aja Kak. Tapi dia bilang diajarin HKBP begitu loh bang. Kayak mana kita tuh? HKBP begitu loh bang. Mana kita tuh? Itu saya mau bilang itu ajaran sesat itu Kak. Ya, itu ajaran sesat. Anda mengatakan HKBP sesat. HKBP sesat gitu. HKBP sesat gitu. Enggak, ajarannya itu kita karena itu datangnya dari apalagi datangnya dia dari sana loh. Bahwa dia itu datangnya dari sana loh. Ya sama, karena ajaran HKBP itu sama dengan kami. Ya, Abang doubling. Ini saya mute ya. Saya mute dulu, maaf. Karena Abang doubling, mungkin Abang bisa lepas dulu apa di situ, mungkin headset atau charger atau apa. Doubling, suara kita terpental ketika kami berbicara. Suara itu kembali lagi ke speaker kami, jadi doubling. Namun bisa Bang tadi pun tidak bertanggung jawab dia bal. Udah dia membawa ajaran HKBP ke sini, dia pun menghilang tidak kata kan. Saya turunkan aja. Janganlah kami yang menyelesaikan masalah kalian, woi. Kami cuma baru tahu juga, kami pun terkagetnya. Kami baru kaget juga. Banyak kali loh, Dek, yang orang-orang Batak di sini, Dek. Ada ya, orang Batak enggak terima orang Batak di sini. Oh, mana lah yang betul ini ya? Bingung lah kita orang Islam nih ya. Nonton aja lah kita dulu ya. Oke, Mama Kevin, halo. Mama Kevin. Mama Kevin, selamat malam. Mama Kevin, selamat malam Mama Kevin. Ya, Ihwan Villa yang ada di bawah dibantu share, dibantu tap-tap layar dan posting ulang teman-teman ya. Ayo tap-tap layarnya bisa tembuskan 1M insyaallah ya. Ayo.
Halo, Boru Siapudan, selamat malam. Boru Siapudan. Di dalam WC dia ini, Ayo silakan Kristen yang mau menjelaskan statement Tupang tadi naik ke atas ya. Oke, boleh saya lanjut jelaskan? Gak boleh, abang bukan orang yang pendiri gereja AKBP itu. Anda bukan orang HKBP ya? Iya. Si Bang Tupang tadi tuh mamanya tuh pendiri AKBP, tinggi jabatannya dari abang. Abang awal. Ya gini, Danwori orang kaya bukan? Orang kaya nggak? Orang kaya nggak? Danwori? Halo? Ini pendeta nih. Kalau nggak orang kaya nggak boleh ya. Yang boleh cuma orang kaya. Di Pak Seki Jororo lah ya. Halo Bapak Pendeta. Oke lah Bapak turun ya. Agak berat kerjaan Bang Tupang ini ya. Kita yang sibuk jadinya. Agak lain orang-orang Kristen nih ya. Betul. Maksud saya begini, sembari saudara-saudara nunggu orang AKBP, biar saya jelaskan. Danwori tenang dulu, kamu itu bukan pendiri AKBP. Iya, nanti kita beda lagi, don't worry. Nanti kita beda lagi, materi pembahasan kita berbeda lagi nanti. Nanti sama Bang Ardi kamu biar kau dimakan sama Bang Ardi nanti. Iya. Halo, Romi Fasa. Saya ingin tanya, benar ya? Halo, Romi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Ya, salam dari Kalimantan Barat. Mana Pak Tupang? Jawab Pak Tupang, naik Pak Tupang. Aduh. Ya, biar kita urus ya. Selalu saudara-saudara. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Muslim sabar-sabar ya, capek loh naikin ya. Kita juga mau menyeleksi nih yang naik ya. Tolong yang Muslim ya, sabar ya. Yang Muslim sabar, biarkan diselesaikan sama mereka dulu. Emang kita agak bingung ini, mana yang betul ini? Maria Magdalena mamanya Yesus ya. Ya Pak JR Sinaga, halo selamat malam. Ya, halo selamat malam. Ya, silakan. Oke, ya, saya lihat diskusi ini tidak berbanding ya. Kalau ada sekiranya orang Kristen yang mengerti Alkitab, kalian kenapa tidak beri waktu untuk menjelaskan? Faktanya tidak ada orang Kristen, nggak ada orang Kristen yang mengerti Bible itu naik ke atas Pak, nggak ada dari tadi. Nah kalau Anda merasa Anda mengerti kitab Anda, nah Anda jelaskan, silakan. Aku masuk ya. Aku masuk nih. Nah, masuk. Terima kasih ya. Silakan saya kasih kesempatan Pak JR Sinaga untuk menjelaskan selama santai selama 15 menit tanpa putus. Kalau sampai putus bersiul 5 menit. Sebentar, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman Kristen yang mendengarkan diskusi ini. Kalau Anda benar-benar Kristen dan tidak mengerti ajaran Kristen, jangan naik ya. Karena jangan curhat Pak, langsung aja diskusi kita. Diskusi ini tunggu. Jangan curhat. Tunggu. Bapak diam. Bapak diam. Curhat. Bapak kalau Bapak curhat saya nggak mau diam. Jangan curhat. Jangan kita naik, diskusi aja. Karena diskusi ini tidak berbanding. Ya sudah kalau begitu kalau Anda berbanding nggak dengan saya kira-kira? Anda berbanding nggak dengan saya? Nanti malah Anda diolok-olok. Anda berbanding, jadi sombong. Kita kalau mau diskusi seperti Bapak yang tadi, Bapak yang bilang kalau dia itu Kristen sejati. Ya sudah, kita mau diskusi nggak? Kita mau diskusi nggak? Bapak tidak memberi waktu. Ya sudah, kita diskusi. Berani nggak? Maria Magdalena itu, Anda mau membuka Alkitab? Anda punya Alkitab? Loh itu bukan saya yang ngomong Pak, yang ngomong bukan saya, teman Anda si Tupang tadi. Ya makanya saya kasih tahu kepada semua pendengar di sini. Ya udah kita diskusi lain aja, nggak usah itu, saya juga nggak ngerti itu. Oke,
saya kasih tahu ke semua pendengar di sini. Ya, baik santai-santai. Islam dan Anda mempunyai Kristen, Anda ya, mempunyai kapasitas saya kasih apa tahu, dalam diskusi seorang bersama saya Kristen kira-kira, itu Pak? tidak Apa ilmu yang semua Anda kuasai mengerti kira-kira, ajaran coba? Alkitab. Bahkan tidak Semua, semua ya? Kristen itu yang mengerti ajaran Alkitab. Bahkan tidak Anda, semua yang saya Kristen tanya Anda di itu sini. yang akan Yang saya diangkat tanya ke surga. Anda. Oke, Ya, kenapa? pertanyaan saya adalah apa ilmu yang Anda kuasai untuk berani naik ke sini dan diskusi dengan saya? Ilmu apa yang Anda kuasai? Maksudnya ilmu apa itu? Tolong kasih tahu Iya, contohnya. apa kapasitas ilmu apa? Anda sehingga berani mendebat kami gitu loh? Hah? Untuk berdiskusi. Kok tanya balik? Ditanya kok. Tenang. Untuk berdiskusi tidak perlu keilmuan dari bidang apa, atau sekolah STT di mana, atau sekolah universitas mana. Ini kan diskusi kan, Pak? Diskusi kan? Ya, Kalau suaramu ini nggak jelas, diskusi, Wi. Suaramu nggak jelas. Kalau ini Suaramu nggak jelas, Wi. jangan ditanya Anda kuliah dari mana. Kita diskusi masalah apa? Masalah Maria Magdalena. Ayo diskusi mengenai masalah Maria Magdalena. Anda jangan tanya ada anak pendeta atau enggak. Anda jangan tanya Anda dari gereja mana, ada pendeta. Anda tidak berhak untuk menjawab ini karena Anda bukan pendeta. Tidak boleh begitu. Ya, kalau Anda mau diskusilah. Ya sudah, Jangan tanya. sekarang kita iya, sekarang gitu. kita berdiskusi, berani nggak Bapak? Ya, saya diskusi tanya, boleh. Anda berani nggak diskusi sama saya sekarang? Boleh. Kalau Ya sudah, jangan curhat. Iya. Ilmu apa yang Anda kuasai? Ilmu apa yang Anda kuasai? Saya tanya. Tentang kitab Anda, ilmu apa yang Anda kuasai? Saya tidak berbicara mengenai ilmu. Kita mau diskusi apa? Ayo. Kan diskusi itu kan sebenarnya bertukar pikiran. Apa yang mau kita bicarakan, kita ngobrolin bersama. Itu diskusi kan? Kita bukan mau debat kan, Pak? Boleh nggak membantah? Boleh nggak diskusi nggak pakai data? Boleh nggak? Hah? Diskusi Boleh nggak pakai data? diskusi tapi nggak menggunakan data? Boleh nggak? Alias Harus pakai ngarang gitu, data, ngarang biar nggak sendiri, boleh salah. nggak? Kalau ini mengenai keyakinan agama, kita harus pakai data tertulis. Oke, kita pakai data mana, sekarang. Baik, gitu. Iya. kita pakai data sekarang. Apa tema yang Anda kuasai mengenai diskusi ini? Apa temanya? Silakan. Mau Bapak, tema kita ketuhanan, mau tema kitab suci, dengerin dulu. Ya, Dulu. silakan, Mau tema silakan. ketuhanan, mau tema kitab suci atau apa? Ketuhanan boleh, silakan. Yakin? Yakin. Baik. Iya kan namanya Siap-siap juga ya. diskusi kan. Iya. Siap-siap. Silakan. Beneran ya? Oke. Iya, silakan. Oke, baik. Kita sepakat dulu, Tuhan saya satu, Tuhan Anda berapa? Tuhan Aku makan saya, Bang Ardi Parkun ya saya. Oh iya, Tuhan Bang satu. Ipan. Bang JR Sinaga bisa nggak mic-nya agak di Oke, udah. Iya, suara napas Anda diperbaiki hahaha dikit. itu nggak enak. juga Suara dengarnya. nafasnya tuh begitu loh. Terlalu dekat speakernya, silakan. Ya itu, digedein dikit bisa nggak? Tidak bisa karena ini pakai handset, nggak pakai apa namanya, pakai mixer atau apa. Iya. Ya sudah, kita mau diskusi ketuhanan atau Boleh. atau pembuktian Yesus disalib atau apa? Ketuhanan boleh. Ketuhanan boleh. Yakin? Ya nggak apa-apa, orang diskusi yakin lah. Ya, pakai data nggak? Pakai data boleh. Pakai data ya? Iya. Oke. Silakan. Siapa Tuhanmu? Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Apakah Yesus satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Yesus satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Kita sepakat Ya. dulu. Yesus menurut kekristenan ya. Anda mewakili Kristen kan, betul kan? Anda Kristen soalnya kan? Ya iyalah. Ya. Menurut Anda Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Ya. Tuhan lain selain Yesus menurut Anda. Betul? Ya, Yesus Tuhan. Ya. Oke. Apakah Yesus Tuhan ini yang mati di kayu salib atau bukan? Ya nggak bisa. Yesus Tuhan yang mati di kayu salib. Betul. Ya. Berarti Yesus Tuhan ini, Yesus yang Tuhan ini mati di kayu salib. Ya. Berarti Tuhan mati. Mati dan bangkit di hari yang ketiga. Iya, pertanyaan saya Ya. pada hari pertama dan kedua Tuhan mati.
Kenapa? Pertanyaan saya, pada hari pertama dan hari kedua Tuhan mati, kesimpulannya. Ya, Tuhan mati. Oke. Ketika Tuhan mati pada hari pertama dan hari kedua, siapakah yang menjadi Tuhan di hari pertama dan hari kedua? Dengar. Tuhan mulai. mati, dengar. Tuhan Mulai. mati, Tuhan Yesus mati dalam keadaan kemanusiaannya. Oh, berarti bukan Tuhan Dengar. yang mati. Dengar dulu. Dalam ini kan kita bahas Kristen kan? Ini yang kita bahas mengenai ajaran Kristen kan? Iya, silakan. Ya, dalam kepercayaan kami dalam orang Kristen, Yesus itu lahir ke dunia sebagai manusia 100% dan sebagai Tuhan 100%. Anda tidak berhak membantah itu karena ini bukan agama Anda. Oke, tapi kalau Anda mau saya catat bertanya, boleh nggak itu? tunggu. Itu saya catat Tunggu. boleh nggak? Ya, boleh. Boleh, sebentar saya Jadi- ambil catatan ya Uni Rifa ya. Oke. Sebentar ya. Jadi gini. Apa ambil catatan ya? Jadi gini, sambil mengambil catatan, saya mau kasih tahu dulu. Ya. Ini awalnya, awalnya adalah saat Adam dan Hawa berdosa, ya kan? Manusia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang sudah berdosa, jadi manusia pasti mengalami maut dan namanya itu kematian. Ya. Kematian kekal. Udah. Jadi Udah, jangan kemana-mana Pak. Jangan kemana-mana Pak. Nanti sampai Enggak, di situ. jangan kemana-mana. Tunggu. Udah ada ini fokus Itu ini Pak. kan. Iya, dengar. Jangan cerita. Ya, ini bukan Saya nggak cerita. butuh dongeng. Ini bukan cerita. Ya, saya nggak butuh Kalau dongeng. Bapak Anda nggak diam mau sekarang. perkataan saya. Kalau mau nggak mau. Nih, saya tulis dulu. Saya tulis dulu perkataan Anda tadi. Tulis saja. Biar nggak Oke. lupa. Dengar. Ya, biar nggak tulis. Dengar. Biar nggak lupa. Yesus. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Santai dulu Adam Pak. Berdosa. Pak, Yesus, saya tulis di sini. setiap manusia Yesus. itu mengalami Yesus. kematian yang kekal karena dosa. Kayak itu. Yesus di sini Pak. Jadi, Pak, ini tulisannya Yesus nggak? karena Cok ngomong sendiri. Karena Iya. karena begitu besar Hei, kasih Cok. Allah akan Ngomong dunia dewe. ini Pak, sehingga gantian dia dong, saya ambil alih ya. Gantian, oi. Pak, gantian Makanya saya dong. dengar dulu. Ini loh, saya bahas Yesus ini loh. Iya, Diskusi itu dua, Bapak kan diskusi, kan nanti sampai ke TikTok. situ. Biar orang Kristen Ya yang enggak, lain ini saya tahu. catat dulu. Yesus Ya, ini, catat aja, silakan. Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yang mana yang betul? Tadi Anda mengatakan Yesus ini 100% apa? 100% apa? Coba saya tulis. Tunggu. Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Oke, berarti di sini ini lihat sini. Saya Ya. catat, lihat sini. Oke. 100% Tuhan. 100% Tuhan. Saya tulis nih. Ini jawaban Anda ya. Yang ini 100% manusia gini ya. Ya. Oke, pertanyaan saya, 100% Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan, kan udah tulisan Tuhan. Iya, saya tulis. Ya. Tuhan. Nah, 100% manusia ini dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Apa tuh? Dalam keadaannya Enggak, ini rohnya atau bukan sih? Yang roh yang mana? Enggak, yang roh ini yang manusia atau yang ini? Itu jangan dipisah. Loh, ini enggak dipisah, ini tetap satu ini loh. Oke, tunggu dulu. Biar Loh, nanti ini lihat sini nih. Ya, biar ketemu sampai di situ, biar Anda mengerti kenapa Yesus itu dikatakan 100% manusia dan Bukan, saya nggak tanya Tuhan. kenapa. Oke, Saya nggak tanya itu, tunggu, Pak. jelaskan Saya nggak tadi tanya kan. itu. Saya jelaskan. Saya nggak tanya itu. Saya hanya bertanya. Karena manusia itu Saya jatuh hanya ke bertanya, dalam Yesus ini dosa. punya roh atau enggak, Pak? Oleh karena Yesus ini begitu punya roh atau besar enggak? kasih Allah Pak? akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Jadi Pak, Yesus diutus oleh Allah kejang-kejang, ke Cuk. dunia. Iya. Diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Jangan ngomong sendiri, Pak. Jadi, Diskusi jangan ngomong sendiri. Diskusi itu menjawab Allah pertanyaan Yesus saya itu gitu loh. adalah Kalau Bapak ngomong firman terus saya mute Allah. Anda gitu loh. Tuh, saya mute. Anda nggak bisa ngomong di sini. Saya mute Anda sekarang. Suara Anda nggak kedengeran sampai sini karena saya berhasil nge-mute Anda. Gitu loh. Coba Anda bisa nggak buka mute? Nggak bisa kan? Nah. Ya, makanya jangan ngomong sendiri. Ini saya udah tulis ini loh. Kita diskusi baik-baik, kita diskusi santai. Katanya tentang ketuhanan. Giliran ditulis nyerocos terus. Jangan nyerocos terus gitu loh.
Gantian ngomongnya. Sini saya buka mute Anda. Silakan dibuka. Tuh, silakan. Gini. Anda kalau ngomong terus saya mute lagi ya. Ya, dengar saya Oke. ngomong. Dengar saya Sebentar, Anda diem dulu. Saya mau Anda diem dulu. menjelaskan siapa Tuhan Anda Yesus diem itu. dulu, saya belum selesai. Nah, kan saya mute lagi kan Anda kan. Jangan ngeyel, Pak. Jangan ngeyel. Kita diskusinya biar teratur, biar sistematis gitu loh. Biar edukatif. Paham nggak? Oke, saya buka mute Anda lagi ya. Anda diem. Jawab pertanyaan saya. Oke? Silakan dibuka mute-nya itu. Sudah saya kirim itu. Silakan. Ngomong aja terus sih. Jangkrik. Oke, Bapak Jadi dengerin gini, saya Pak. nggak? Bapak dengerin Oke. saya. Bapak Dengar dengerin dulu. saya. Bapak diem. Penjelasan saya Bapak belum diem. selesai. Oke. Bapak diem. Ya. Bapak diem. Oke. Abang jangan. Di sini tertulis 100% Tuhan. Ini Tuhan. Pertanyaan saya, Ya. Yesus punya roh nggak? Yesus punya roh dong. Rohnya itu yang Tuhan atau yang manusia rohnya? Maksudnya roh yang Tuhan atau manusia? Ya, rohnya yang di sebelah mana? Yang di sebelah sini atau yang di sebelah sini? Jadi Rohnya. gini, Pak. Saya kasih Enggak, tahu jawab ya. aja. Yang di sebelah mana Bukan, rohnya? cara menjelaskan bukan gitu. Lo enggak, ini saya tanya. Rohnya Yesus Cara ini. menjelaskan ketuhanan Yesus itu bukan seperti itu. Loh, enggak, saya tanya kepada Bapak sesuai dengan keyakinan Bapak. Bukan. Sesuai dengan Bapak keyakinan jangan Bapak. mengarahkan saya untuk menjelaskan itu. 100% manusia ini, dengerin Pak. 100% manusia saya mau ini. menjelaskan kepada Bapak. Pak, Yesus ngomong itu sendiri, seperti Cuk. apa? Pak, 100% manusia ini dia Tunggu Tuhan sebentar, atau bukan? Jawab pertanyaan saya. Jawab. 100% sebelum manusia saya- ini, 100% manusia ini dia Tuhan atau bukan? Bukan begitu cara menjelaskannya. Loh, ini pertanyaan, jawab. Anda seorang Islam bertanya. Ya udah, Anda turun ya. Kalau Anda saya turun, Pak. jelaskan. Oke, silakan. Kalau Anda mau turunin saya. Berisik, Cuk. Oke. Gak bisa diem nih. Baiklah, itu tadi teman-teman ya, tutorial diskusi yang tidak perlu kita ikuti ya. Iya. Pusing aku ya. Oke, Bapak Rinto Zebua, Muslim non Muslim. Shalom, Selanjutnya. selamat malam. Salam, bisa buka cam Bapak? Nggak bisa, Bu. Coba saya cek dulu ya, Bapak bisa Bu. Bisa Bapak buka cam Pak? Bisa itu. Bisa kok. Bisa. Silakan diterima itu. Diterima, Pak. Tapi saya lagi di luar ini, Bu. Nggak apa-apa, yang penting buka cam aja. Nggak apa-apa Pak, di luar Pak. Jadi Kita mau begini, lihat wajib. Kalau Iya, memang- jadi buka, jadi buka. begini, Pak. Jadi begini, Pak. Open cam dulu, Pak. Tunggu dulu. Iya, iya, open cam dulu, Pak. Open cam Bapak ini dulu, Pak. orang berpendidikan, kok kamu ngerotos terus? Ibu ini yang Iya, nanya. makanya open cam aja. Kamu Kalau nggak boleh memang Bapak begitu. orang berpendidikan, Bapak Kamu kalau disuruh takut open sekali. cam ya Kalau open orang berbicara cam. itu tunggu, mulutmu itu kamu gak sopan. Wih. Iya, kamu gak sopan kamu. Alah, kamu takut sama orang Kristen, dijelaskan. Cara Nyocot aja tak mute kan, mampus. Ayo. Mampus saya mute. Bisa nggak kau ngomong di sini? Gak kedengeran kan? Nih saya undang. Nyocot aja lu. bukan begitu, Mas. Anda Ibu mau ini diem yang nggak? nanya sama saya. Diam dulu. Anda disuruh open cam. Bukan, ibu ini. Open cam. Open cam. Mampus kau disiksa Bang Ardi. Saya ini favorit Bang Hos ini saya. Saya Kristen tapi saya ikutin Bang Hos ini sangat luar biasa. Tapi bukan Iya begitu sangat luar kamu. biasa. Kalau memang Anda menghargai hostnya, kalau Saya memang Anda menghargai Anda yang hostnya, nggak sopan, ibu ini yang nanya sama saya. kalau Kamu Anda takut sama menghargai orang Kristen. hostnya, maka Anda Kristen open cam dong. menyampaikan tadi bukan begitu caranya. Bagusnya Ya, begini. Anda open Bang Hos cam. ini kalau berbicara dari kemarin dia argumen memberikan kesempatan kamu pendeta Kristen silakan. Iya silahkan Tunggu Pak. dulu. Bapak open Itu yang cam. santun, bukan seperti kamu, seperti ibu ini. Udah. Ibu ini Bapak tanya sama bisa nggak saya. buka cam? Udah Tapi Bapak bisa bukan buka kamu cam. yang Pak. bertanya, itu namanya. Sama aja kami Kamu Pak. itu tak sama orang Kristen. Oh iya, Seperti open Pak cam Hos dulu ini tuh. nih. Dia Iya, open cam argumen dulu. dari Udah ya Pak ya, kemarin gini. Maaf Pak izin ya, gini. Berisik. Pak Ardiansa sama saya tuh sama-sama kepentingannya di sini menjadi narasumber. Kami mau bicara tentang agama dengan orang-orang Kristen. Berharapnya teman-teman Kristen buka cam. Kenapa seperti itu? Karena kita kan bicara tentang agama. Contoh,
kayak Bapak Tupang tadi, pernyataan-pernyataannya yang ternyata membuat orang Kristen semuanya tuh ada yang tidak senang. Jadi harapan kita buka camp ya, buka camp ya Pak ya. Baik, jadi begini Bu. Izin Pak. Saya undang Pak. Tunggu dulu Bu, ini Pak Hos yang punya kapasitas untuk ini. Saya ini nggak bisa buka kamera. Kalau Saya memberikan selalu- otoritas kepada sahabat-sahabat Tunggu dulu. saya, kepada kawan-kawan saya di sini, Pak. Ya, tapi kalau memang saya bisa berbicara nggak pakai kamera, oke. Tapi kalau nggak saya cuma nggak masalah. Nggak bisa ya Pak. Artinya Biar adil ya. aplikasi ini tadi yang lain tadi itu Bukan. bisa. Pesan Gini, saya begini Iya. Mas. Cara menyampaikan sesuatu itu memberikan kesempatan kepada Kau sampaikan di bawah aja Pak, sambil ngomong sendiri di bawah. Kalau nggak mau open cam. Teman-teman Pusing dengar kepala ya. aku. Kenapa kami ada yang nggak izinkan open cam? Karena memang nggak bisa open cam. Nah kalau anda naik ke atas ingin menjelaskan keyakinan anda, kenapa kami wajibkan open cam? Ini bicara agama loh ya. Bicara agama itu kita harus jelas. Kita nggak boleh dengan orang yang sembarangan. Nanti bahaya. Kayak tadi itu bapak tadi itu bawa HKBP, dia orang yang mendirikan apa HKBP lo, keluarganya lo bahaya lo, orang kaya lo ya. Yang macam-macam kalian. Nanti dibeli kalian sama bapak tulang. Bapak siapa namanya tadi? Tupang ya nih. Dibeli sama Bapak Tupang nanti loh. Kami aja takut. Aku aja minta maaf sama Bapak Tupang tadi kalau aku tahu sejarah dia yang mendirikan gereja keluarganya. Takut aku. Minta maaf aku loh. Kayak gitu kami. Ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat mementingi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.